Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. teman-teman semua. Ini suara saya udah jelas ya? Bisa didengar? Eee, ya, pada siang hari ini kita akan membahas, mengenai topik dasar-dasar perencanaan keuangan dan laporan keuangan sederhana, yang akan dimoderatori oleh Ibu Ilona, sebagai partner at GP Consul, dan akan dibawakan oleh narasumbernya, yaitu Ibu Dokter Doktor Dewi Wulandari. Untuk selanjutnya saya akan serahkan langsung ke moderator, Bu Ilona Gunawan. Oke, selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di online kelas kita hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa online kelas ini diadakan atas inisiasi SMESCO dan Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana di sini kami pajak dan pembiayaan memberikan kelas online secara rutin setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 4 sore. Di samping kelas pajak dan pembiayaan, ada pula kelas-kelas dari bidang lainnya seperti dari bidang perizinan, dari bidang fashion, craft atau kria, dan bidang kuliner. Selain itu, kelas-kelas ini semuanya hampir setiap hari diadakan, dan untuk topik beserta jam-jam jadwalnya bisa melihat di Instagram SMESCO @smesco Indonesia. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas sedikit mengenai financial planning. Sudah bersama saya di sini Dr. Dwi Wulandari, yang memang beliau adalah Associate Profesor di dan lulusan S3 Ekonomi Keuangan di Universitas Brawijaya. Mas Syukur, mungkin boleh slide-nya di-share untuk profilnya Budi. Oke, baik. Jadi Dr. Dwi Wulandari SEMM CFP adalah seorang associate profesor lulusan S3 Ekonomi Keuangan di Universitas Brawijaya dan Sandwich Program di The University of Queensland, Australia. Beliau merupakan Certified Financial Planner dari Financial Planning Standard Board dan pengajar ekonomi moneter, keuangan, perbankan, dan investasi di berbagai universitas. Beliau juga seorang Regional Chief Economist BNI di Kanwil Malang, tim kerjasama Rektorat Universitas Negeri Malang, Wakil Sekretaris IC Malang, Pembina Olimpiade Sains Nasional Bidang Ekonomi, penulis 50 jurnal internasional, mantan ketua jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Negeri Malang, dan former translator dan training coordinator for Council for Economics in Education USA. Instagram Wulan adalah Wulandari 50181. Jadi untuk peserta yang bergabung hari ini, kalau ingin tahu mengenai online kelas atau kelas-kelas yang akan diadakan Bu Dwi, boleh follow Instagramnya ya Bu ya. Karena memang Boleh, Ibu Wulan sendiri aktif berbagi kelas baik secara online ataupun offline begitu ya Bu ya. Iya. Baik, oke. Tanpa memperpanjang waktu, saya ucapkan terima kasih banyak Dr. Dwi sudah bersedia untuk berbagi ilmu dengan kita siang hari ini. Saya persilahkan untuk bisa memulai pemaparannya untuk hari ini. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat. Nanti setelah presentasi selesai dibawakan oleh narasumber, kita akan membacakan pertanyaannya dan akan dicoba untuk dijawab oleh narasumber. Oke, untuk tempat dan waktu saya persilahkan kepada. Oke, terima kasih banyak Mbak Ilona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah hadir di sesi kita hari ini, dasar-dasar perencanaan keuangan untuk UMKM. Ya, karena siang-siang nih kita nggak usah berat-berat ngomongin yang gampang-gampang tapi berfaedah gitu ya. Jadi kita semua tahu teman-teman dari UMKM ini termasuk yang terdampak dari adanya pandemi gitu ya. Jadi kalau misalnya baca data nih,
163.000 lebih UMKM itu ternyata terdampak pandemi COVID, dan kebanyakan berada di industri makanan minuman, lalu di pariwisata, dan banyak industri lain yang terdampak. Tapi di sisi lain, dengan adanya pandemi justru juga memunculkan peluang-peluang baru bagi UMKM gitu ya. Nah, jadi ini memang hampir semua krisis, hampir semua pandemi, hampir semua hal di dunia ini, ketika terjadi ada yang nggak enak itu, tapi ternyata masih ada peluang di situ. Nah, siang ini sebenarnya kita pengen ngobrol gitu ya tentang dasar-dasar perencanaan untuk UMKM. Perencanaan keuangan ya, kenapa sih penting? Nah, karena sebenarnya banyak yang bisa kita prepare duluan in case ada hal-hal yang tidak enak kalau kita melakukan perencanaan keuangan. Boleh next slide ya Mbak Ilona? Oke, nah perencanaan keuangan sendiri itu apa sih gitu ya? Jadi perencanaan keuangan itu adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Bahasa mudahnya gimana sih gitu ya? Kita semua itu pasti punya tujuan hidup dan mungkin beda-beda gitu ya. Tujuan hidup teman-teman semua mungkin akan berbeda sesuai di tahapan hidup yang mana. Nah, contoh-contoh tujuan hidup nih, misalnya kita ingin menyiapkan dana pendidikan bagi anak ya. Kita tahu bahwa knowledge is power. Kita tahu bahwa investment in education itu kadang memberikan impact yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Makanya kita pengen nih supaya anak kita bisa sekolah tinggi, nyiapin dana pendidikan. Terus juga kita ingin mempersiapkan dana hari tua supaya kalau pensiun, kalau sudah tidak aktif bekerja lagi, hidup kita bisa tetap sama enaknya sama hidup kita sekarang gitu, bahkan mungkin bisa lebih, dan nggak perlu ngerepotin anak nggak perlu jadi sandwich generation karena harus menanggung kehidupan kita. Nah terus habis gitu apalagi nih, biasanya nih kita ingin juga menyiapkan dana untuk punya rumah gitu ya. Mungkin beberapa dari kita belum punya rumah, pengen nih punya rumah, gimana sih caranya gitu. Lalu kita juga ingin menyiapkan warisan bagi keluarga tercinta. Jadi jangan sampai nih ya kita ninggalin warisan buat anak-anak kita, warisannya besar tapi ternyata anak-anak kita harus bayar pajak yang cukup besar dan dananya nggak ada. Dan jangan sampai begitu, makanya diatur gitu ya, direncanakan. Atau kita ingin mempersiapkan dana untuk ibadah, haji, umroh, dan yang lain-lain. Nah, jadi di sini ada yang namanya tujuan. Tujuan ini berusaha kita capai. Nah, setiap orang itu kan mungkin profesinya berbeda-beda. Tapi apapun profesi kita, sebenarnya kita perlu melakukan perencanaan keuangan. Karena sebenarnya yang jadi masalah itu bukan hanya masalah berapa sih penghasilan kita, berapa omset kita, tapi bagaimana kita merencanakan keuangan kita sehingga kita bisa mencapai tujuan keuangan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar nih, ada perencanaan keuangan untuk UMKM, ada perencanaan keuangan untuk pribadi. Semua kita pelajari. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ya kita punya UMKM, kita punya usaha, kan ujung-ujungnya juga untuk kesejahteraan kita dan keluarga kita gitu ya, masuk di perencanaan keuangan pribadi. Boleh next slide? Nah, perencanaan keuangan itu seperti kita naik tangga gitu ya. Kalau naik tangga itu jangan di-skip, jangan dihindari salah satu. Iya kalau nggak jatuh, kalau jatuh kan sayang. Nah di sini kita seperti naik tangga nih ya. Jadi di awal sebenarnya yang perlu kita siapkan itu apa? Satu namanya dana darurat. Kenapa sih harus disiapkan, Bu? Karena gini loh ya, kita nggak pernah tahu kondisi yang terjadi. Apa kita ngira nih 3 bulan bakal di rumah saja, 3 bulan bakal kehilangan omset, 3 bulan bakal kehilangan banyak klien gitu ya, yang tiba-tiba aja karena sebuah pandemi. Jadi karena satu virus yang kecil nih, akhirnya semua tatanan dunia berubah. Ini kita kan nggak tahu, nggak bisa prediksi. Tapi kalau kita punya dana darurat, maka akan lebih mudah bagi kita untuk survive sambil kita cari peluang baru gitu ya. Nah jadi nanti teman-teman kita akan bicara berapa sih sebenarnya harusnya dana darurat untuk pribadi, berapa dana darurat untuk UMKM gitu ya. Karena memang di sini teman-teman sebagai pengusaha UMKM perannya dua nih, mengembangkan UMKM-nya, tapi juga tidak lupa ngopeni pribadinya karena kita punya keluarga yang juga harus kita perhatikan gitu ya. Nah, tahap pertama, kalau dana darurat udah beres, biasanya kita naik nih. Kita merencanakan proteksi atau perlindungan. Perlindungan baik bagi UMKM kita maupun perlindungan bagi kita pribadi. Nah,
ini untuk apa sih? Misalnya nih ya, kita pengusaha UMKM. Pengusaha itu dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dia punya kelebihan untuk bisa membuat satu usaha tadi. Nah, ini otomatis dia harus dilindungi nih, diproteksi. Jangan sampai kemampuannya ini hilang begitu saja. Atau misalnya kita sebagai pengusaha, kita satu-satunya nih yang menghasilkan pendapatan untuk keluarga kita. Nah, ini kita juga harus diproteksi. Supaya misalnya nih, amit-amit ya, tapi kalau misalnya ada apa-apa sama kita, keluarga kita bisa tetap survive, UMKM kita bisa tetap survive. Nah, tahapan ketiga, kalau sudah punya dana darurat, sudah punya proteksi, apa? Nah, disinilah kita memulai yang namanya investasi. Di sini kita mulai mengakumulasi kekayaan dan alokasi aset. Berarti kalau secara pribadi, nah di sini kita sudah mulai nih punya instrumen-instrumen investasi. Tapi kalau di UMKM gimana? Nah, disinilah kita udah mulai ekspansi. Nah, jadi maksudnya adalah penuhi dulu yang bawah-bawah, baru berekspansi. Karena apa? Baik investasi maupun ekspansi usaha, itu semuanya ada resiko. Nah, kalau misalnya terjadi pandemi seperti sekarang, ini kan resiko yang dalam bahasa keuangan dibilang resiko sistematis. Jadi semua kena ya, semua kena resiko ini. Ada 613.000 tadi yang terdampak dari resiko ini. Nah, kalau kita sudah punya tahap 1 dana darurat, sudah punya proteksi, maka kita bisa berpikir jernih gitu ya selama menghadapi hal seperti ini. Nggak panik gitu ya. Nah, terus habis gitu apa? Nah, kita semua pasti akan menjadi tua. Ada kalanya kita juga akan berhenti untuk bisa menghasilkan income terus-menerus gitu ya. Jadi udah pensiun deh ya istilahnya. Nah, jadi kita melakukan perencanaan hari tua supaya nggak ngerepotin anak cucu kita. Ya, jadi kita udah bisa mempersiapkan berapa sih dana yang kita perlukan untuk hari tua kita supaya kita tetap bisa menjalankan ya apa yang seharusnya dijalankan pada saat hari tua, mungkin memperbanyak amal ibadah gitu ya kalau hari tua. Nah, lalu juga kita ingin meninggalkan kekayaan bagi anak cucu kita. Jadi kita ingin meninggalkan warisan, tapi warisannya jangan yang ngerepotin. Karena kadang ada nih, misalnya mewariskan rumah seharga 50 miliar, ternyata pajaknya harus dibayar dan yang kita berikan tadi itu nggak bisa bayar pajaknya karena nggak punya uang tunai. Mau dijual rumahnya ternyata lama jualnya, padahal pajaknya nagih terus nih. Nah, harus gimana? Makanya nanti diatur supaya orang yang kita tinggalkan itu justru bahagia dengan peninggalan kita, bukan malah stres harus cari dana buat bayar pajak misalnya. Nah, lalu kita juga bisa melakukan perencanaan pajak. Jadi kita menggunakan strategi pajak yang aman gitu ya, yang tidak melanggar hukum, yang aman, jadi menata portfolio kita. Portfolio alokasi aset kita tata supaya apa? Kalau kena pajak supaya nggak gede-gede gitu ya. Jadi kan orang nggak seneng nih kalau bayar pajak terlalu besar gitu. Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan dengan alokasi aset yang baik. Nah, jadi perencanaan keuangan pribadi itu ada tahap-tahapnya. Dan ini juga berlaku ketika Bapak Ibu menjadi pengusaha. Ada perencanaan keuangan untuk UMKM. Nah, secara teoritis sebenarnya tahap-tahapnya mirip, mungkin berbeda di besaran atau di angkanya gitu ya. Boleh next slide? Nah, kenapa sih meskipun kita pengusaha kita tetap butuh perencanaan keuangan gitu ya. Satu, ibarat saya, rumah saya di Malang, saya mau ke Surabaya, biar lebih cepat nyampe di Surabaya, saya pakai Google Maps atau saya pakai Waze. Jadi ketika kita punya planning, ketika kita punya perencanaan, itu kita jelas nih arah dan arti dari keputusan finansial dari usaha kita. Kalau saya misalnya nih ya, ngambil pinjaman dari bank untuk menambah permodalan supaya saya bisa menambah gerai saya misalnya, nah itu tujuan kita apa, target kita apa, nah itu sudah kita planning dari awal. Setelah itu, kita juga bisa mempertimbangkan efek jangka panjang dan jangka pendek atas keputusan usaha kita. Misal nih, ada tawaran kredit nih, misalnya pinjaman online nih, ada tawaran. Kalau saya ambil, ini dampaknya apa? Karena bisa jadi ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang. Misal dari modal tersebut, saya mendapatkan pengembalian di atas bunga modal tadi, karena memang pasar lagi bagus, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, gimana nih? Pasti kan nanti kita ada beban bunga yang harus kita bayar. Bayangkan, misalnya Bapak Ibu ngambil pinjaman online, 36% kadang ya,
lalu setelah itu besoknya pandemi, udah terlanjur ekspansi, besoknya pandemi. Atau misalnya saya kasih satu usaha yang dulu ngetop banget nih, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar toko baju namanya Forever 21. Nah, Forever 21 itu tahun lalu tiba-tiba mengumumkan kebangkrutan. Orang kaget semua, masa sih, kan kayaknya laku terus gitu ya, orang-orang tetap beli baju dari Forever 21. Tapi ternyata ini karena dia terlalu ekspansif menambah gerai-nya, dan dana untuk menambah gerai tadi ternyata dari pinjaman yang memang cukup mahal gitu ya, dan itu nggak memperkirakan bahwa orang itu udah switch. Ternyata tidak semua orang pergi ke gerai, orang itu sudah banyak yang berbelanja online, sedangkan gerai tadi menimbulkan biaya tetap ya, fixed cost, yang laku atau nggak laku tetap harus dibayar. Nah, kalau kita punya perencanaan keuangan, Bapak dan Ibu, nanti kita bisa tahu nih, apakah saya harus nambah gerai saya, nambah outlet dengan dana pinjaman yang bunganya segini, pengembaliannya berapa, itu bisa terbayangkan karena sudah direncanakan. Nah, yang terakhir tentu saja kita semua pasti, kita bikin usaha, kita bikin UMKM, itu pasti kita ingin mencapai yang namanya financial freedom atau kebebasan keuangan. Enak banget lah ya bangun tidur itu nggak mikirin uang, karena ya uangnya sudah ada gitu ya, dan kita bisa lebih banyak membantu sesama. Jadi saya tahu memang uang itu bukan segalanya, tapi uang itu adalah kadang menjadi alat kita untuk apa? Untuk bisa berkontribusi pada masyarakat. Dan ini bisa kita usahakan dengan perencanaan keuangan yang baik. Next slide. Boleh next slide, Mas? Oke. Oke, next. Nah, jadi perencanaan keuangan UMKM itu bagaimana sih? Nah, kalau Bapak Ibu ingin membangun portfolio sukses yang menguntungkan baik masa sekarang maupun masa depan, tips pertama dan terpenting untuk mengelola keuangan usaha kecil adalah menetapkan tujuan keuangan. Tujuan keuangan kita itu sebenarnya apa sih? Karena kalau kita sudah tahu tujuannya, misalnya saya sudah tahu besok itu mau ke Surabaya, maka saya akan mencari jalan untuk bisa pergi ke Surabaya. Nah, kalau kita punya usaha tapi nggak punya tujuan keuangan, ini susah karena kita nggak ngerti nih. Misalnya kapan kita harus lebih ekspansif, kapan kita harus nahan sedikit, kapan kita harus memperbanyak persediaan, kapan kita harus lebih ekspansif dalam dana marketing misalnya. Nah, ini kan yang harus kita banyak perhatikan. Perencanaan keuangan UMKM itu sebenarnya lebih banyak terkait kedisiplinan pelaku usaha dalam mengelola keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Jadi memang bebannya berat ya jadi pengusaha UMKM, ngatur keuangannya bisnis kita, tapi juga harus mengatur keuangan pribadi. Karena masalah yang paling banyak muncul itu sebenarnya ketika tidak ada pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Dan ini sering banget ya teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, karena saya sendiri juga berasal dari keluarga yang hampir semua keluarga saya itu punya UMKM gitu ya, bisnis sendiri. Nah, saya aja yang karirnya lebih banyak ke pendidik gitu ya, ke educator. Tapi kalau keluarga saya semuanya itu ada di bisnis sendiri, ada yang di kuliner, ada yang di grosir, ada yang macam-macam. Dan dari kecil saya juga melihat bahwa seringkali kelihatannya nih ya, toko laris terus. Tokonya laku terus, tapi kemudian pada saat mau bayar supplier, kok duitnya nggak ada, kemana gitu. Begitu ditanya, nggak tahu kemana. Kenapa? Karena nggak pernah dicatat ya, ditaruh di laci. Jadi misalnya nih, dapat hasil usaha ditaruh di laci, ada bayar supplier ngambil dari laci, pas anaknya minta SPP sekolah ambil dari laci, uang saku anak ambil dari laci, tidak ada pemisahan. Nah, ketika tidak ada pemisahan itu kita susah menghitung apakah benar usaha kita tadi sudah memberikan laba yang sesuai, apakah benar kita sudah melakukan usaha dengan efisien, apakah benar kita juga udah merencanakan keuangan pribadi dengan baik gitu ya. Nah, jadi harus tetap dipisahkan antara keuangan perusahaan, bisnis kita dengan keuangan pribadi, walaupun usaha tersebut dijalankan di rumah. Boleh next slide? Nah, jadi ada beberapa prinsip keuangan yang penting untuk UMKM sebenarnya. Satu, tadi saya bilang,
benar-benar nih, ini karena ini masalah yang paling banyak muncul ketika saya ketemu dengan banyak UMKM. Jadi satu adalah memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Jadi kebanyakan dari pengusaha itu sering berpikir, bisnis saya masih kecil, nggak masalah lah kalau dicampur antara uang usaha sama pribadi. Nah ini sebenarnya adalah kesalahan yang paling sering terjadi, terutama ketika kita pertama kali menjalankan bisnis. Jadi kita bingung nih, mana yang uang untuk pengeluaran pribadi, mana uang untuk pengeluaran bisnis. Dan juga akhirnya membuka peluang pemakaian uang usaha demi memenuhi kebutuhan pribadi. Sarannya gimana? Gampangnya begini, teman-teman punya bisnis, anggap aja kita ini bekerja di bisnis kita. Jadi misalnya nih, per tanggal 1, kita bayaran. Nah, kita dibayar sama bisnis kita. Itu namanya uang pribadi. Dari uang pribadi, kita bikin alokasi keuangan pribadi. Nanti ya di slide-slide berikutnya, alokasi uang itu bagaimana sih? Nah, jadi dari awal sudah nih, misalnya tanggal 1, saya bayar diri saya sebagai pebisnis, maka saya akan ngatur uang itu untuk keperluan pribadi. Udah selesai, sendiri. Nah, uang untuk usaha akan digunakan untuk usaha. Begitu juga kalau kita mau berekspansi. Nah, ini dari uang untuk usaha tadi. Kalau kita misalnya mau beli nih, tiba-tiba pengen beli kulkas gitu ya, tapi kulkasnya nggak dipakai buat usaha, kulkasnya itu ditaruh di rumah, usaha kita nggak ada hubungannya sama kulkas tadi, maka itu kan menjadi pengeluaran pribadi kita. Jadi harus diambil dari uang pribadi kita, jangan dicampur ke uang usaha gitu ya. Nah, jadi pertama nih ya, tips pertama, satu, tiap kali awal bulan dibayarlah dirinya sendiri. Bu, besarannya berapa sih bayarannya? Nah, teman-teman kan mungkin membayar karyawan. Tentu saja bayaran kita lebih tinggi dari bayaran karyawan. Kenapa? Karena secara teori ekonomi, kita ini entrepreneur. Entrepreneur itu kita punya kelebihan, yaitu bisa menyatukan faktor produksi. Yang kedua, kita mengambil resiko, gitu ya. Resiko bagaimana? Kalau barang kita nggak laku, kita kan seringkali rugi gitu ya. Tapi kalau karyawan kita laku nggak laku kan paling tidak mereka masih dibayar bulanan. Nah, maka dari itu tetapkan rate-nya sendiri. Ini terserah Bapak dan Ibu ya, rate-nya berapa, tapi yang penting Bapak dan Ibu bisa nih, segini nih yang akan saya gunakan gitu ya untuk bayar diri saya sendiri. Jadi akan ada 2 nanti laporan keuangan, satu pribadi, satu untuk bisnis gitu. Boleh next slide? Nah, slide yang tadi ya. Oke, yang ini dulu. 2, yang sebelumnya ya Mbak ya, tadi belum selesai. Oke. Nah, 2, menganggarkan pengeluaran dengan bijak ya. Jadi dari awal itu budgeting. Sama nih pengusaha tetap bikin 2 budgeting. Satu budgeting untuk kehidupan pribadi, satu budgeting untuk usaha. Jadi perencanaan keuangan itu sangat krusial bagi kelangsungan bisnis. Kalau kita nggak punya perencanaan, nggak punya budget, kita nggak tahu berapa uang yang harus dikeluarkan. Bahkan kalau kita punya modal lebih dari cukup, misalnya tiba-tiba dapat pinjaman yang gede atau dapat warisan yang sebenarnya bisa digunakan untuk usaha, tetap bikin rencana anggaran. Kenapa? Karena kita bisa kelihatan nih, alokasi kita akan lebih baik. Nah, jadi hindari pengeluaran yang tidak penting bagi kemajuan usaha. Bikin daftar prioritas kebutuhan. Jadi kadang nih saya sering melihat ya fenomena bisnisnya baru aja growing gitu ya, belum kelihatan nih BEP, belum kelihatan apapun, bahkan nggak dihitung BEP atau enggak, terus tiba-tiba berani aja ekspansif di semua sisi, tiba-tiba pandemi gitu ya, jadi marketingnya digenjot, biayanya habis banyak, tiba-tiba ada pandemi, ternyata nggak laku. Nah, karena bisnisnya juga tidak diversifikasi, satu nggak laku, yang lain juga nggak laku gitu ya, akhirnya malah stres sendiri karena udah terlanjur ekspansif. Yang pertama aja belum BEP, yang kedua udah ekspansif dengan harapan ini masih bagus, tiba-tiba ada pandemi. Dan itu sering terjadi. Nah, makanya kalau udah punya budgeting di awal, itu kita bisa menghindari hal seperti itu. Kalau yang ini aja kelihatan belum menghasilkan, belum balik modal gitu ya, akan sangat riskan bagi kita untuk berekspansi. Apalagi kalau ekspansinya menggunakan dana pinjaman yang bunganya cukup besar. Boleh dilanjutkan slide-nya? Sebelumnya lagi Mbak, tadi agak kecepatan kayaknya. Nah, terus habis gitu apa lagi nih? Yang next-nya.
mengontrol cash flow. Nah, jadi usahakan ya kalau kita punya bisnis itu cash flow-nya positif. Jadi kita harus mengetahui nih kemana saja aliran uang bisnis kita mengalir secara detail dan efisien. Untuk apa? Untuk kepentingan manajemen keuangan kita. Jadi harus punya laporan arus kas. Nanti dibahas bikinnya gampang banget ya. Jadi dalam periode pertumbuhan bisnis kadang kita itu kadang gini ya, begitu punya usaha, kelihatan laku dikit, wah udah heboh gitu ya. Udah deh, saya nggak apa-apa deh cari pinjaman, bunga mahal, ini usaha saya lagi bagus. Padahal biaya kreditnya sangat tinggi, jadi sangat signifikan. Kalau Bapak dan Ibu lihat berbagai skema pinjaman gitu ya, apalagi pinjaman-pinjaman yang gampang, itu bunganya luar biasa gitu ya, tinggi banget. Jadi jangan sampai pengeluaran bisnis kita membengkak hanya karena harus melunasi pokok dan bunga utang kita. Karena apa? Begitu kita utang tadi, laku nggak laku nih bisnis kita tetap harus bayar pokok dan bunga. Dan kalau nggak kita bayar, numpuk terus. Karena kita mengenal konsep compound interest ya Bapak dan Ibu, jadi bunga berbunga. Dan itu memang memang rata-rata sistemnya memang seperti itu. Jadi yang saya sarankan adalah kalau memang belum kelihatan nih hasil usahanya, hanya kelihatan rame aja, kan bisa jadi rame itu kan hanya karena hype di awal aja, bisa jadi nantinya juga belum tentu seperti itu. Maka hindari pinjaman yang mempunyai nilai pokok yang mahal dan berbunga tinggi, supaya kita nggak ada kemungkinan gagal bayar. Nah, next apalagi nih? Dana darurat, tadi saya udah bilang, secara pribadi kita harus punya dana darurat. Untuk bisnis, ternyata kita juga harus punya dana darurat. Kenapa? Karena dana cadangan ini penting bagi UMKM mengantisipasi apabila dalam beberapa hari bulan misalnya kita nggak dapat klien, misalnya nggak ada orderan, atau tiba-tiba ada karyawan kecelakaan, atau tiba-tiba seperti pandemi ini, waduh kalau nggak punya dana darurat udah nggak survive. Nah kenapa sih ini harus dibahas? Karena gini, jadi likuiditas itu berbanding terbalik dengan profitabilitas. Jadi uang itu kalau kita pegang cash terlalu banyak, itu kita juga rugi. Karena kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan profit dari uang tersebut. Tapi kalau kita nggak pegang cash sama sekali atau nggak ada dana darurat, pada saat kondisi seperti ini, kalau kita harus cari pinjaman, satu, mau cari kemana? Karena orang juga sama susahnya, yang ngasih pinjaman dikit. Kalaupun ada pinjaman, saya yakin pasti bunganya sangat tinggi. Dan itu akan membebani kita. Udah usaha nggak laku, pada saat darurat, kena bunga tinggi. Nah, makanya itulah kenapa harus ada dana darurat. Nah, kalau kita bicara dana darurat untuk personal ya, untuk pribadi, sebenarnya aturannya gampang. Jadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu 1 bulan pengeluarannya 2 juta rupiah, nah, maka secara teori yang paling visible gitu ya, usahakan punya dana darurat 3-6 bulan pengeluaran bulanan tadi. Jadi paling tidak harus punya 6-12 juta karena tadi pengeluarannya 2 juta. Ditaruh di rekening khusus, tidak boleh diambil-ambil kecuali darurat ya. Nah, jadi ini kalau personal itu kan seringkali wah ini darurat nih saya mau beli sepatu baru. Nah bukan, ya beli sepatu baru itu bukan darurat. Jadi yang benar-benar darurat. Dan ini juga bukan yang di tabungan yang ATM-nya kita bawa kemana-mana yang kalau kita butuh main gesek aja. Enggak, ini benar-benar dana darurat. Nah, karena kondisinya lagi pandemi, karena kita nggak tahu ini sampai kapan, usahakan punya dana darurat itu sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Itu akan lebih aman. Jadi angka 3-6 bulan itu kan kita ambil dari rata-rata seandainya kita kehilangan pemasukan, kehilangan pekerjaan, itu untuk adjustment, untuk penyesuaian, itu rata-rata kan 3-6 bulan. Nah, selama 3-6 bulan tadi menyesuaikan diri, kita kan ingin tetap hidup layak. Makanya kita punya dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran. Tapi karena udah kondisi pandemi, ini lebih ngeri lagi karena nggak tahu nih sampai kapan, usahakan kita punya paling tidak sampai 12 kali pengeluaran bulanan gitu ya. Pengeluaran yang basic-basic saja. Karena kalau kita pegang dana ini terlalu besar juga rugi karena dia punya kesempatan ya. Jadi dalam ekonomi kita mengenal apa yang namanya opportunity cost ya. Jadi jangan lupa dana daruratnya pun 2 ya, kalau pengusaha 1 buat pribadi, buat keluarga tadi, 1 buat UMKM. Tidak boleh dicampur-campur ya, karena nanti kalau udah kecampur salah satu, nanti penghitungannya jadi kacau. Sayang sekali usaha kita yang sebenarnya bisa lebih berkembang, malah nggak jadi berkembang gitu ya, karena hal seperti ini. Boleh next slide?
Boleh next slide ya Mbak Ilona ya. Oke. Nah, terus habis gitu apa lagi yang sebelumnya? Oke. Yang proteksi tadi, yang sebelumnya. Oke, sebelumnya lagi. Ini udah end. Udah mau end. Oke, yang sebelumnya tadi ya. Balik ke yang sebelumnya tadi. Sebentar ya, Bu. Oke. Untuk file-nya. Nah, sambil saya lanjutkan tadi ya, ternyata kita juga tetap harus punya proteksi, perlindungan gitu ya. Nah, baik dalam perlindungan untuk diri sendiri gitu ya di keluarga tadi maupun perlindungan untuk usaha kita. Kalau diri sendiri apa sih? Misalnya nih, minimal Bapak Ibu itu punya asuransi kesehatan. Minimal ada kalau misalnya sakit nih, ada nih yang bakal bayarin kita, jadi nggak pusing-pusing gitu ya. Nah, di slide sebelumnya ya. Oke, nah jadi minimal. Terus kalau misalnya nih kita sebelumnya, oke, nah di sini. Nah, misalnya nih kita ada apa-apa karena kita itu kan pencari nafkah utama, kita juga pengusaha yang ide-idenya itu brilian gitu ya, ide-idenya bisa mengembangkan usaha kita. Paling tidak kalau kita nggak ada, kalau kita meninggal, maka anak-anak kita itu masih bisa hidup dengan layak. Nah, maka misalnya kita punya proteksi asuransi jiwa. Nah, bagaimana dengan usaha kita? Lakukan proteksi yang boleh minimal kok ya, yang penting ada. Jadi mengantisipasi, misal ada pencurian, ada kebakaran, ada huru-hara, itu kita bisa antisipasi. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, ini kisah yang kemarin nih, ada satu kedai kopi Indonesia di Amerika, baru buka 1 hari, bukanya di dekatnya White House gitu ya. Buka di dekatnya White House baru 1 hari, ternyata kan kemarin di Amerika ada kerusuhan dan kedai kopinya dihancurkan. Nah, kalau di luar negeri orang biasanya udah nggak mikir sih kalau dihancurkan atau apa, karena hampir semua mereka terproteksi dengan asuransi. Nah, kalau di Indonesia gimana gitu ya kalau nggak ada proteksi. Nah, makanya kenapa sih penting? Atau misalnya lokasi usaha kita itu berada di tempat yang padat gitu ya, misalnya ada korslet listrik atau apa, nanti bisa mempengaruhi kita. Makanya ini perlu proteksi. Nah, terus habis gitu kita juga perlu namanya dana pensiun. Karena apa? Karena kan kita nggak mau nih kerja selamanya gitu ya. Ada masa-masa kita ingin menikmati hidup, kita ingin lebih banyak berbagi sama sesama. Nah, disinilah kita perlu mempersiapkan juga dana pensiun. Meskipun kita pengusaha tetap punya. Jadi supaya nanti juga nggak ngerepotin anak cucu kita. Karena apa? Karena sekarang fenomenanya di Indonesia itu banyak yang namanya sandwich generation ya. Jadi dia harus menanggung kehidupan orang tua dan keluarganya, plus harus menanggung keluarga baru. Makanya namanya sandwich, kayak roti isi, dia kejepit tuh di tengah-tengah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jadi susah, berat gitu ya hidupnya. Nah, kita tidak mau anak kita nanti harus jadi sandwich generation. Maka kita persiapkan nih dana pensiun dari sekarang. Nah, makanya tadi ya di awal pisahkan keuangan bisnis sama pribadi. Kalau hitung-hitungannya jelas, persiapan apapun nanti bisa jelas gitu ya. Boleh next slide. Nah, akhirnya nih ya. Nah, ini kadang makanya saya bilang tadi, kalau bisa step-step itu jangan di-skip. Karena kalau di-skip, kita nggak punya apapun di awal, tiba-tiba kita main diversifikasi aja gitu. Jadi Bapak Ibu ngatur keuangan itu memang pelan-pelan, step by step. Seperti saya bilang tadi, ada kayak tangga nih. Ada tangganya loh buat ngatur keuangan. Jangan di-skip, nanti kalau jatuh sakit. Nah, kalau misalnya tangga ini sudah kita lewati satu persatu, maka oke lah sekarang kita mau diversifikasi. Jadi kalau semua perencanaan di atas sudah dilaksanakan, bolehlah kita ingin perluasan usaha atau penambahan usaha. Meskipun lambat, yang penting aman, apalagi dalam kondisi ketidakpastian, ya. Jadi jangan terlalu agresif gitu ya, pakai dana pinjaman, bunganya mahal, nambah gerai hanya karena kita merasa, oh ini lagi happening. Padahal itu ternyata belum tentu happening seterusnya gitu kan ya. Padahal nanti ketika kita juga udah ambil dana, biayanya tinggi, ternyata usahanya gagal, tetap aja kita harus bayar pokok dan bunganya. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi sudah step by step gitu ya, kalau terjadi resiko terhadap usaha ya nggak panik, ya nggak masalah gitu ya. Udah punya semua kok tadi ya, mulai dana darurat sampai persiapan pensiun, terus baru ekspansi. Pada saat ekspansinya gagal,
ya sudah, slow down dulu, bisa mikir buat selanjutnya. Tapi kalau nggak persiapan apapun, gimana kita bisa mikir buat menyelamatkan usaha kita? Jadi perencanaan keuangan itu akan identik dengan membuat kita menjadi lebih tenang. Orang kalau tenang, itu mikirnya enak gitu ya. Jadi untuk melihat peluang bisnis itu enak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau yang tadi sudah punya semua, kondisi pandemi, bisnis saya nggak laku, usaha saya gagal semua, saya bisa tenang dulu, saya lihat peluang, saya bisa switch kemana nih. Karena apa? Karena yang lain, kebutuhan keluarga saya sudah saya penuhi. Hal-hal yang sudah seharusnya ada, saya udah punya. Daripada semua dana kita gunakan untuk ekspansi usaha. Nah ini jangan gitu ya. Jadi memang prinsipnya ini bukan ingin kaya dengan cepat, kaya instan, enggak. Memang perencanaan keuangan itu berproses. Biar lambat tapi bagus dan kita tenang. Karena Bapak dan Ibu ya sakit hati, sakit jiwa, sakit mental itu biaya pengobatannya akan lebih tinggi daripada sakit-sakit yang lain. Karena kita jadi nggak bisa produktif dan itu ada opportunity cost ya yang harus kita bayar kalau misalnya kita tiba-tiba nggak sehat secara mental karena finansial kita yang tidak sehat. Boleh dilanjutkan slide-nya? Nah, terus habis itu langkah pertama saya apa, Bu? Gitu ya. Saya bingung nih langkah pertama saya apa. Oke deh, prinsip-prinsipnya Ibu saya terima. Nah, makanya ketika kita sesi-sesi seperti ini sebenarnya langkah pertama itu adalah mengenali dulu. Nah, ini saya bicara Bapak Ibu secara pribadi. Kenapa sih bicaranya pribadi dulu? Karena kalau pribadinya keuangannya sehat, mentalnya sehat, nanti mikir kemajuan usaha itu jadi lebih mudah daripada kalau secara pribadi kita banyak unsolved problems gitu ya. Nah, jadi pertama kita perlu mengenali dulu Bapak dan Ibu karena ini banyak sekali ada kesalahan di sini. Satu, Bapak dan Ibu boleh mulai menghitung. Secara pribadi dulu ini ya, Bapak dan Ibu pasti punya yang namanya aset. Nah, cuman di sini seringkali kita berfokus pada aset yang sebenarnya tidak menambah nilai kekayaan kita. Jadi kalau aset itu kita pisahkan menjadi 3. Satu adalah kas atau setara kas. Jadi yang liquid tadi, dana darurat tadi bisa masuk di sini ya. Jadi ini termasuk misalnya Bapak dan Ibu punya tabungan, Bapak dan Ibu ada giro, Bapak dan Ibu ada deposito, punya simpanan emas gitu ya, liquid. Jadi bisa dirubah jadi duit dalam waktu yang singkat. Itu kita ada namanya kas atau setara kas. Besarnya berapa? Nah makanya kalau ini terlalu besar, rugi. Karena kita jadi kehilangan peluang untuk mendapatkan pendapatan lagi. Ya, jadi seringkali likuiditas itu berbanding terbalik sama profitabilitas. Tapi kalau terlalu kecil juga bahaya kalau ada masalah seperti ini tadi. Tadi jumlahnya sudah saya bilang ya, kalau kas kurang lebih 3, 6, 12, boleh 3, boleh 6, atau kalau sekarang mending 12 kali pengeluaran bulanan kita. Itu kita taruh di aset yang liquid ya. Nah, next apa lagi nih? Aset pribadi. Nah, kadang nih ya, begitu usaha kita bagus, begitu usaha kita kelihatan bagus, bahkan belum BEP, tapi kelihatannya bagus, orang biasanya langsung membranding dirinya. Bikin rumah mewah, beli mobil mewah, gitu ya. Nah, padahal ini sebenarnya namanya aset pakai. Aset pakai itu nilainya akan terdepresiasi, ya. Kecuali rumah memang nilainya naik. Tapi kan kalau itu rumah tinggal, masa mau kita jual sih? Kalau rumah tinggal ya untuk tinggal kan? Nah, mobil untuk dipakai misalnya. Jadi mobil itu akan mengalami depresiasi. Belum lagi ketika kita fokus di aset pakai, kita juga harus mikir ya, semua aset pakai itu punya biaya perawatan. Jadi kalau beli mobil gitu ya, apalagi kredit, kita harus mikir nih, berapa biaya untuk STNK-nya, jadi bayar pajak ya tiap tahun, berapa biaya untuk cuci mobilnya kalau nggak mau cuci sendiri, berapa biaya untuk tune up di bengkel, dan macam-macam. Nah, yang sering saya lihat adalah begitu usahanya kelihatan jreng gitu ya, langsung membranding diri sendiri, beli barang-barang mewah. Padahal barang mewah tadi nilainya terdepresiasi, turun terus, nggak menambah aset. Nah, makanya kalau di sini, di aset pakai, aset pribadi, tentukan dulu kebutuhan saya butuhnya apa. Kalau memang nggak butuh rumah segede lapangan bola juga nggak usah gitu ya. Jadi apa sih butuhnya?
Nah, kecuali memang misalnya aset tadi kita sekalian gunakan nih. Rumah saya misalnya saya gunakan kos-kosan, saya gunakan warung kopi, saya gunakan macam-macam. Nah, ini masih bisa dikatakan sebagai aset investasi karena ada penghasilan yang kita dapat di situ. Tapi kalau cuma ditinggalin, ini namanya aset pakai. Dan meskipun nilainya naik, apa kita tiba-tiba mau jual rumah gitu aja? Kalau misalnya ada apa-apa kan juga enggak gitu ya. Itu kan memang untuk kita pakai. Nah, lalu yang ketiga, nah di sinilah sebenarnya kita harusnya fokus. Semakin mendekati usia pensiun, porsi yang ini harus semakin banyak. Kalau bisa di atas 50% dari total aset kita. Jadi kita jumlahin nih, duit tunai kita, rumah yang kita tempati, motor, mobil, plus aset investasi, saham reksadana, rumah kontrakan, macam-macam tadi, itu kalau misalnya kita jumlah, seharusnya lebih gede di aset investasi. Semakin mendekati usia pensiun, kalau bisa semakin naik dari 50% harus berupa aset investasi. Kenapa? Karena aset investasi itulah yang menghasilkan buat kita. Ada hasilnya. Jadi kita bisa dapat passive income juga dari situ. Begitu kita tahu aset, kita tahu namanya utang. Nah, utang pun sebenarnya juga kita bagi lagi. Ada utang yang sifatnya jangka pendek, ya cicilan Tupperware, cicilan spray, cicilan macam-macam ya kalau ibu-ibu ya, segala hal gitu. Ada penawaran apa dibeli, arisan cicilan gitu. Ada lagi hutang kartu kredit nih kalau millennials main gesek aja, beli sepatu branded, beli tas branded, lalu main gesek aja, ternyata ada cicilan kartu kredit. Bahkan beli handphone aja sekarang udah nyicil nih kartu kredit 1 tahun gitu. Nah, padahal pada saat cicilannya habis, itu nilai barangnya itu udah turun gitu ya. Dan bisa jadi udah keluar model baru, cepet ya, apalagi gadget tuh cepet banget. Kalau kita belinya hanya karena gengsi, rugi. Karena apa? Karena udah nggak gengsi lagi begitu cicilannya habis gitu. Karena udah muncul model baru. Nah, yang kedua adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu misalnya kalau kita ada KPR. Nah, proporsinya gimana? Sebenarnya proporsinya itu gampang ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya pendapatan, karena ini kita bicara yang pribadi dulu, kalau Bapak dan Ibu punya pendapatan, kalau bisa untuk cicilan hutang jangka pendek itu maksimal di 15% dari pendapatan tadi. Jadi kalau saya pendapatannya 2 juta, maka kalau nyicil untuk barang-barang yang tadi kayak Tupperware, spray, dan yang lain-lain, ya cuma 300.000 harusnya. Jangan lebih dari itu. Jadi nggak masuk akal kalau gaji saya 2 juta, saya nyicil handphone misalnya 1 juta, itu udah nggak masuk akal gitu ya. Karena ini bisa bikin situasi keuangan kita berantakan. Kalau hutang jangka panjang bisa cicilannya sampai 20% dari pendapatan kita tadi. Jadi kalau misalnya pendapatan saya 2 juta, 400.000-nya bisa buat bayar utang yang jangka panjang. Atau kalau memang kita tidak tertarik untuk cicilan Tupperware dan yang lain-lain, kalau bisa utang tadi total kita gunakan misalnya untuk bayar KPR, itu kalau bisa tidak melebihi 35% dari pendapatan kita. Nah, jadi memang sudah ada hitung-hitungannya untuk mencapai financial freedom itu ada hitung-hitungannya dan itu yang harus kita pahami gitu ya supaya ngerti, oh cicilan saya kebanyakan nih, saya jangan ambil cicilan dulu. Makanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar nih ya, yang kemarin lagi rame begitu ada pandemi, gaji 80 juta per bulan. Kita memandang 80 juta itu udah gede banget ya. Itu berapa berlipat-lipat dari gaji saya, 80 juta. Tiba-tiba ada pandemi, cuma 1 bulan aja pandemi, itu udah berantakan. Kenapa? Karena ternyata dia ada cicilan mobil mewah dan cicilan rumah. Rumahnya harganya 3 miliar. Jadi bisa dibayangkan cicilannya berapa gitu. Begitu pandemi, nggak ada penghasilan, habis gitu ya. Atau mungkin kemarin yang kasus gaji 20 juta. Jadi makanya saya bilang, nggak tentu masalah gajinya, ini masalah alokasinya. Gaji 20 juta ternyata ada pandemi tinggal 10 juta. Nah, karena tinggal 10 juta tadi, habis buat nyicil rumah sama mobil ternyata. Nah, makanya ketika kita sudah rasionya udah kebanyakan, jangan ambil cicilan baru. Nanti dulu, pelan-pelan dulu ya. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa menghitung namanya nilai kekayaan bersih. Ya kalau bisa lebih banyak aset daripada hutang. Dan kalau bisa lebih banyak aset yang sifatnya investasi. Kalau bisa hutang lebih banyak yang sifatnya produktif. Jangan dibolak-balik gitu ya. Nah, setelah itu kita harus punya namanya laporan arus kas. Kita tahu nih pengeluaran tetap kita keluarnya untuk apa aja sama pemasukan kita.
Nah, kalau bisa, tadi saya bilang cash flow itu selalu positif. Jadi pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Jangan besar pasak daripada tiang, gitu ya. Karena saya sering banget melihat hal ini, ternyata kebanyakan utang. Jadi cicilannya banyak. Jadi uang yang dikeluarkan untuk nyicil tadi banyak banget. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Di kondisi seperti ini, di pandemi seperti ini, sangat berbahaya untuk gali lubang, tutup lubang. Ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kita review lagi. Boleh next slide? Nah, kalau sudah bisa financial check up gitu ya, kalau udah bisa dicek semuanya tadi, kita melakukan evaluasi. Jadi bisa dilihat nih, saya udah punya belum ya 12 kali pengeluaran bulanan, duit tunai segitu saya punya nggak? Kalau belum, dikejar dulu. Makanya tadi, level terendahnya kita ambil dulu. Terus habis gitu, apakah utang saya kegedean ya? Saya coba nih, saya cek, loh iya, orang saya penghasilan 2 juta, kok cicilan saya 1 juta, itu kan udah 50%. Maka apa? Lunasi dulu, cepet-cepet dilunasin gitu ya, jangan nambah konsumsi dulu. Dilunasi, beresin dulu, baru ambil cicilan baru. Nah, terus apakah kita mampu bayar hutang? Terus bagaimana tadi? Wah, ternyata utang saya itu lebih banyak di konsumtif, untuk bayar-bayar barang konsumtif, ternyata tidak produktif gitu. Terus aset saya gimana nih? Jangan-jangan saya malah nggak punya investasi sama sekali. Saya nol, ternyata dana pensiunnya nggak ada persiapan gitu. Nah, terus teman-teman mungkin tanya, Bu, saya kan masih dalam tahap memulai bisnis. Justru kalau kita mulai dari awal kita memulai tadi, itu hasilnya akan lebih bagus karena perencanaan keuangan itu terkait dengan horizon waktu. Kalau kita memulainya dari awal gitu ya, dari awal sudah kita mulai, maka nanti akan lebih mudah. Tapi kalau tidak pernah dimulai, ya berat gitu ya. Jadi makanya tadi satu, memang harus tertib pemisahan uang antara dana untuk UMKM dengan dana untuk pribadi. Pribadi diatur, direncanakan sendiri, UMKM juga direncanakan sendiri. Nah, boleh next slide? Nah, sekarang tadi pribadi udah beres, makanya saya bilang tadi, yuk kita bereskan pribadi dulu. Kenapa? Kalau pribadi sudah beres, memikirkan kemajuan usaha itu akan lebih baik, lebih mudah gitu ya. Karena secara mental kita udah secure dengan diri kita sendiri ini, kita udah secure. Nah, terus bagaimana kalau saya ingin bikin laporan keuangan yang sederhana? Nanti Pak Miftah akan menjelaskan ya, ternyata ada aplikasi yang gampang banget kok. Bahkan nggak perlu susah-susah, misalnya, wah saya nggak belajar ekonomi, saya nggak belajar pembukuan, nggak apa-apa, karena makanya di dunia saat ini apapun itu bisa dimudahkan dengan aplikasi, yang penting kita ngerti cara belajarnya aja gitu ya. Minimal kalau sebuah UMKM itu satu harus punya arus kas. Jadi antara kas masuk, kas keluar itu kelihatan gitu ya. Jadi apakah saya terlalu boros di sini, atau saya ternyata harusnya ambil barang dari supplier lebih murah yang ternyata memang ada gitu ya. Ataukah ketika saya jualan nih, piutang saya kebanyakan. Misalnya, wah ternyata nggak ada satupun yang dibayar tunai nih, semua bentuknya piutang. Nah, ketika kondisi pandemi, berantakan loh ya, bisa jadi karena orang juga susah bayar utang kalau udah seperti ini. Dua, buku persediaan barang. Misalnya nih punya toko di rumah. Kalaupun misalnya nih kita mau ambil barang di toko kita, ya dicatatlah di persediaan barang tadi juga gitu. Jangan main ambil aja. Kok barang saya habis tapi duit saya nggak ada. Nah, itu yang sering terjadi gitu ya. Makanya pencatatan sangat penting. Buku pembelian, kita beli barang tadi di mana saja, kemana saja, biayanya berapa. Ini bisa untuk komparasi ya, siapa tahu ada supplier yang lebih murah. Di era kemajuan informasi seperti ini, mencari informasi apapun itu sangat-sangat mudah ya. Jadi bahkan kita bisa mengkomparasi harga itu dengan cara sangat mudah. Terus apa lagi? Buku penjualan. Jadi selama ini kita jualan kemana saja, dapatnya berapa, itu kita harus catat. Jadi pencatatan yang paling sederhana, paling minimal ya. Next ada buku biaya, karena kadang kita itu boros di biaya-biaya yang sebenarnya tidak menambah value. Hanya untuk apa ya, hanya untuk tampilan, hanya untuk branding, yang bahkan nggak menambah branding gitu ya. Kadang berlebihan di hal-hal yang ternyata tidak menambah value. Makanya kita harus tahu biaya yang harus kita bayar itu apa aja. Lalu ada buku utang dan buku piutang tentu saja. Karena kita jangan sampai nih jadi pengusaha utangnya di mana-mana. Oke lah, misalnya orangnya udah nggak nagih karena capek nagihin kita. Tapi kan di akhirat nanti kita juga ditagih gitu ya. Jadi kalau bisa selesaikan utang. Jadi jangan dianggap bahwa ketika orang udah nggak nagih,
ya udahlah berarti dia udah ikhlas, belum tentu gitu ya. Jadi kalau memang mengikhlaskan kan beda akad, beda obrolan. Makanya jangan sampai utang-utang itu tidak terbayar gitu. Jadi kita harus jelas nih, saya utang kemana saja, saya juga punya piutang di mana saja. Jadi lebih jelas. Nah, ini minimal yang harus dimiliki oleh UMKM. Nah, makanya hari ini kita akan bahas nih, bikinnya gimana, nanti dijelaskan sama Pak Miftah melalui aplikasi yang mudah aja, tinggal klik-klik aja, kita sudah punya laporan keuangan yang lengkap. Boleh next slide? Nah, habis punya laporan keuangan, itu biasanya kita melakukan analisis rasio keuangan. Nah, tadi kan udah jelas nih, habis tahu harta saya, habis tahu aset, habis tahu hutang, habis tahu kas masuk, kas keluar, saya bisa melihat apakah finansial saya sudah sehat atau belum. Nah, sama begitu tadi sudah bisa nyatet nih, kita melakukan analisis rasio keuangan. Nah, jadi pertama kita pahami dulu ya, latar belakang usaha kita itu apa. Karena kita tidak bisa mengkomparasi rasio antara perusahaan yang memang bidangnya sangat berbeda. Karena mungkin ada beberapa hal yang memang berbeda. Misalnya nih, ada bisnis yang fixed cost-nya sangat tinggi, tapi variable cost-nya enggak. Ada bisnis juga yang sebaliknya. Jadi ini nggak bisa dikomparasi gitu ya. Terus habis gitu kita ngelihat nih, apa aja sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rasio kita. Kita lakukan review laporan keuangan kita tadi, dan kita analisis. Sebenarnya analisis yang paling sederhana itu hanya 4 sih. Satu adalah profitabilitas. Jadi seberapa besar sih perusahaan saya itu bisa menghasilkan laba. Itu analisis profitabilitas. Ada beberapa rasionya yang mungkin akan kita bedah minggu depan ya, lebih detailnya, karena itu lumayan banyak tuh rasionya. Nah, ada rasio likuiditas. Jadi apakah usaha saya ini bisa memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Itu likuiditas. Kalau solvabilitas, itu apakah perusahaan saya bisa memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, misalnya bangkrut. Jadi kalau bangkrut jangan sampai ninggal utang yang tidak terbayar, makanya kita hitung rasionya. Aktivitas itu untuk mengetahui mana aktivitas yang produktif dan mana yang kurang produktif. Kalau kurang produktif kita delete aja gitu ya. Kadang misalnya nih kita punya biaya marketing yang cukup besar, tapi ternyata dia nggak produktif, tidak menghasilkan pengembalian apapun untuk perusahaan kita, ya jangan pakai platform itu lagi gitu ya, karena sayang banget itu dana yang dibuang-buang. Lalu yang terakhir kita membuat kesimpulan dan mengevaluasi. Jadi nanti teman-teman step-stepnya tadi ya, pisahkan dulu, akan ada 2 laporan keuangan, yang pribadi sama usaha. Setelah itu kita hitung masing-masing tadi ya, masing-masing indikatornya kita hitung, lalu kita lihat rasio-rasionya, kita udah sehat atau belum. Kalau yang belum sehat, ya kita sehatkan dulu gitu ya, baru naik step sampai di akhirnya kita bisa berekspansi. Jadi jangan ekspansi dulu tanpa menghitung yang lain-lain. Ini kisah nih, kalau yang lagi heboh nih ya, saya sering pakai kisah ini sebagai contoh. Jadi saya melihat ada misalnya satu bisa dibilang pengusaha gitu ya, pengusaha yang membranding dirinya adalah sukses dari awal, dari nol gitu. Nah, saya lihat ekspansi bisnisnya itu masif dan cepat banget. Ekspansi bisnis masif, cepat. Jadi, dan di sektor yang sama. Jadi nggak diversifikasi. Jadi cepat buka gerai di sektor yang sama meskipun beda-beda brand. Dimiliki oleh satu orang. Nah, pada saat dia masif seperti itu ada pandemi gitu ya. Tiba-tiba ada pandemi dan ternyata harus close bisnis semua. Karyawan harus dibayar, semua harus dibayar, yang ternyata akhirnya kayaknya berpengaruh ke kesehatan mental gitu ya, akhirnya jadi aneh-aneh gitu ya, berusaha untuk mencari income yang lain, tapi dengan cara aneh-aneh. Nah, ini kan juga berbahaya. Karena apa? Karena tadi belum dihitung, udah ekspansif duluan. Soalnya, wah mumpung lagi laku nih, saya buka terus-menerus. Padahal bisa jadi lakunya tadi hanya hype-nya pasar sementara. Kita sering melihat bisnis yang seperti itu kan, di awal kelihatan oke, begitu sudah ekspansif, ternyata nggak oke lagi. Jadi dalam ekonomi kami mengenal ada namanya law of diminishing marginal productivity. Jadi produktivitas marginal yang semakin menurun. Nambah 1 gerai oke. Begitu nambah 2-3 gerai hancur gitu ya. Itu memang sudah ada, secara teoritis sudah ada gitu. Makanya kenapa kita harus terus mau ngitung dan merencanakan keuangan. Jadi dari awal kita udah bikin apa ya, kayak semacam peta gitu ya, diagram peta, saya mau kemana, mencapai tujuan apa, cara mencapainya bagaimana. Boleh next slide? Nah,
Jadi saya tutup dengan jadi financial planning is like navigation ya. If you know where you are and where you want to go, navigation isn't such a great problem. Jadi kalau kita merencanakan itu seperti kita udah ada nih navigasinya. Kalau kita tahu kita mau kemana, kita mau melakukan apa, jadi ini jadi lebih mudah. Makanya teman-teman mulai rencanakan keuangan dari sekarang, dan pesan paling utama adalah karena teman-teman adalah pebisnis di usaha kecil, pisahkan antara perencanaan keuangan pribadi dengan perencanaan usaha. Ya, demikian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh pembicara berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Bulan atas informasinya yang luar biasa sekali nih, terutama untuk teman-teman UMKM yang memang masih seringnya bercampur ya antara keuangan pribadi dan keuangan dari usaha. Jadi walaupun sekecil apapun, memang penting ya Bu ya untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Oke, kita sudah ada pembicara selanjutnya, Bapak Miftah sudah bergabung dengan kita. Sudah, Mbak Ilona. Oke, Pak Miftah, selamat siang. Ya. Bapak ada slide yang mau di-share mungkin dengan nanti slide share dari sini aja. Oke. Pak Miftah, sebelum mulai saya akan perkenalkan dulu. Jadi Pak Miftah ini adalah staf di Pak Miftahul Khoiri adalah staf di unit kerja Kementerian Koperasi dan UMKM ya Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami siang hari ini di sela-sela jadwal Bapak yang padat ya. Baik, Iya, Mbak. tanpa memperpanjang, saya persilahkan waktu dan tempat, silahkan bisa dimulai. Oke, terima kasih Mbak Ilona. Terima kasih teman-teman Smesco. Kebetulan tadi sebelum saya ke sini sempat ngobrol juga sama Pak Deputi Pembiayaan Koperasi dan UMKM, dan juga ngobrol sama Direktur utamanya Mbak Ilona tuh Pak Leo. Jadi Pak, saya izin dulu, saya ada webinar nih teman-teman Smesco gitu. Dan beliau menitipkan salam buat teman-teman semuanya UMKM Indonesia. Mudah-mudahan setelah ini kita akan bangkit semua ya Bu ya, Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Khoiri. Aslinya saya penduduk Bank Indonesia. Saya ditugaskan di Kemenkop UMKM untuk bantu Pak Menteri. Dan saya juga pernah juga di OJK 2014 sampai 2016. Jadi cukup komplit lah ya. Di Bank Indonesia pernah, di OJK pernah, dan sekarang di Kemenkop UKM. Nah, mau ngobrol apa nih? Ini tadi kayaknya seru banget. Saya dari tadi dengerin Mbak Wulan, walaupun agak terlambat juga ya, karena dari pagi sampai bahkan belum makan siang. Curcol nih. Jadi dari pagi sampai detik ini kita udah kemana-mana, dan saya sempatkan untuk teman-teman ya. Jadi ngobrolnya tadi dilanjut bahwa mudah-mudahan teman-teman nih bentar lagi akan ada new normal ya. Jadi siapkan nih mesinnya ya, engine-nya. Jadi ibaratnya itu kemarin kita di lampu merah, kita sama-sama di lampu hijau nih bentar lagi nih. Sekarang udah nyala kuning, bentar lagi hijau. Jangan khawatir teman-teman semuanya, baik itu UMKM sekelas warung kelontong pinggir jalan dan pengusaha-pengusaha besar yang karyawannya ribuan, punya pabrik di mana-mana, itu kondisinya sama Bapak Ibu semuanya ya. Cuman beda di angka ya. Mereka income-nya besar, utangnya juga besar, ruginya juga besar ya. Teman-teman juga rugi, tapi ruginya juga masih bisa angkanya masih bisa inilah. Tadi Bu Wulan juga sudah menerangkan mengenai rasio utang, kemudian aset lancar, kemudian apa. Nah itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal teman-teman untuk nanti lagi nih. Jangan sampai ini nanti normal berlaku, ibaratnya motor ada yang bensinnya habis, ya kan, ada yang akinya soak, ada yang nggak bisa di starter, ada yang lupa cara nyetir gitu ya. Nah itu mudah-mudahan tidak terjadi di teman-teman. Begitu nanti new normal berlaku langsung start, jam langsung cepat gitu ya, perkembangannya cepat. Karena ini kita restart sama-sama di garis start, jadi baik itu usaha kecil maupun usaha besar itu sama. Nah, tadi Bu Wulan menerangkan mengenai perencanaan keuangan untuk UMKM. Nah, teman-teman itu kan harus punya tools nih untuk perencanaan keuangan untuk usahanya. Karena
kan nggak mungkin kan sekarang zaman, ada nggak sih yang masih nyatet pakai buku batik, itu buku batik yang legendaris, yang panjang gitu kan, nyatet utang, nyatet transaksi, nyatet apapun itu di situ gitu. Nah, itu sekarang sudah bukan zamannya lagi, karena sekarang sudah ada aplikasi nih di HP teman-teman yang pakai Android, itu namanya Siapik ya. Siapik itu kalau itu bahasa Jawa ya, singkatannya Sistem Informasi Aplikasi Informasi Keuangan kalau nggak salah. Nah, itu yang dibuat oleh Bank Indonesia, tempat institusi saya, institusi asal saya. Jadi mungkin di sini nanti saya akan share screen mengenai, nah ini Siapik ya. Jadi SI spasi APIK ini, oke. Nah, tadi di slide-nya Bu Wulan itu ada juga tuh mengenai pencatatan keuangan, baik pribadi maupun UMKM. Nah, itu kan butuh ada beberapa buku ya Bu Wulan ya. Jadi ada neraca, ada catatan utang, catatan transaksi, catatan persediaan, dan lain-lain. Itu ada semua nanti di Siapik. Mungkin teman-teman sambil download Siapik di aplikasinya, nanti kita ngobrol-ngobrol apa sih pentingnya pencatatan keuangan untuk UMKM. Nah, nanti minggu depan nih, jangan lupa ya ikut lagi ya untuk seri berikutnya. Nanti Bu Wulan akan jauh lebih dalam nih, teman-teman. Sekarang kan baru udah tahu nih gimana kondisi cara ngukurnya. Nah, nanti minggu depan Bu Wulan akan kasih kuis nih ke teman-teman, kasih beberapa kuesioner. Teman-teman rasio ini berapa. Nah, nanti ada yang senyum, ada yang mikir, ada yang ya reaksinya macam-macam. Nah, nanti minggu depan juga mungkin saya akan mengajak teman-teman dari Bank Indonesia untuk menerangkan bagaimana sih cara mengisi Siapik ini, seperti apa secara teknis. Ya, karena saya bukan orang akuntansi, saya akan menerangkan pengelolaan keuangan bagi UMKM itu memerlukan sebuah aplikasi. Nah, itu gunanya buat apa gitu. Nah, jadi permasalahan pengelolaan keuangan di UMKM ini ada 4 nih. Yang pertama, rendahnya literasi keuangan UMKM. Tadi juga dijelaskan Bu Wulan ya. Jadi kasus yang sering terjadi adalah teman-teman UMKM tidak bisa memisahkan antara uang pribadi dengan uang usahanya ya. Dan itu nyampur ya. Ketika anak mau sekolah pakai uang itu. Ketika dapat arisan masukin ke usaha. Jadi tidak ada pemisahan antara pemilik usaha dan usahanya. Bahkan teman-teman itu seharusnya jadi bos di usahanya sendiri. Teman-teman bisa gaji karyawan, tapi bosnya malah tidak pernah gajian katanya seringnya. Ya kan? Nah, itu teman-teman juga harus bisa menggaji diri sendiri. Saya digaji berapa sih dari usaha saya ini? Nah, berapa yang pantas, rasionya berapa? Nah, itu bisa tuh di situ. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya tools pencatatan keuangan. Kadang-kadang tools-nya yang ada itu ruwet ya. Jadi sekelas perusahaan besar yang harus ada jurnal, debit, kredit, pemahaman akuntansi, ada peluruhan itu istilahnya apa sih? Pokoknya koreksi nilai aset dan lain-lain itu rumit ya. Nah, kita hadirkan Siapik ini untuk membantu teman-teman UMKM itu tidak pakai bahasa yang rumit-rumit, pokoknya ada transaksi dicatat ada. Nah, intinya itu. Kemudian yang nomor 3, tidak adanya mentor dalam pengelolaan keuangan. Nah, ini Bu Wulan bisa jadi mentor UMKM se-Indonesia nih, Mbak Ilona. Jadi, saya udah ngobrol sama Pak Leo nih, Direktur Smesco. Pak, ini kalau teman-teman UMKM se-Indonesia butuh mentor pengelola keuangan, ya, financial planner, ini Bu Wulan tepat ini. Beliau ini dosen, ya, udah S3, cara ngajarnya enak, dan beliau pengalaman investasi di mana-mana, itu kos-kosannya banyak sekali di Malang ya. Mungkin nanti ada anak yang mau kuliah di Malang bisa ngekos di rumahnya Bu Wulan. Nah, salah satu bentuk investasi jangka panjang ya Bu Wulan ya. Investasi jangka panjang. Jadi teman-teman UMKM kalau mau ngobrol-ngobrol sama Bu Wulan bisa gitu. Dan kualitasnya nggak kalah lah sama financial planner yang sudah terkenal gitu kan. Mbak Ilona mungkin kaget tuh kalau ditanya mau ngundang ini tarifnya berapa. Kalau Bu Wulan kan free ya. Wah, ini sebagai mudah-mudahan yang hadir di sini mendoakan semoga Bu Wulan sebagai amalan Bu Wulan ini ya untuk mengamalkan ilmu gitu kan. Amin. Rezekinya nanti dari kos-kosan aja Bu, bukan dari sini Bu. Kemudian yang keempat ini ada minimnya evaluasi keuangan usaha. Biasanya Bapak Ibu kalau evaluasi pas lagi apa Bu? Pas lagi pandemi kayak gini ya.
Jadi pas lagi kondisi susah itu baru dievaluasi. Tapi kalau pas lagi usahanya lancar itu ya udah uang keluar masuk nggak jelas gitu kan. Nah kemudian dampaknya apa? UMKM jadi sulit untuk mengatur kinerja keuangan usaha, kesulitan untuk mengalokasikan dana, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, serta nah ini yang penting, sulit mendapatkan akses pembiayaan. Karena kalau misalnya teman-teman mau membutuhkan modal, ya sekarang baru kerasa kan, tadinya wah saya nggak butuh utang, usaha saya lancar, cash flow lancar. Nah, tapi begitu kondisi kayak gini kan perlu tambahan pembiayaan nih. Nah, bank, lembaga-lembaga pembiayaan itu mereka membutuhkan kondisi keuangan kamu gimana, sehat atau enggak. Nah, tadi prosesnya atau caranya, cara berpikirnya itu seperti yang Bu Wulan terangkan, tapi tools-nya adalah dengan menggunakan sistem pencatatan keuangan yang terintegrasi. Oke, next. Ini jenis pengelolaan keuangan ini tadi Bu Wulan juga sudah menerangkan semuanya. Ada pemasukan itu dari hasil pinjaman, kemudian penghasilan pokok, penghasilan sampingan, ya kan? Penghasilan sampingan warung kelontong itu apa? Ada jualan kardus gitu kan, jualan botol bekas. Nah, itu penghasilan sampingan. Penghasilan pokoknya ya jualan kebutuhan pokok yang ada. Jadi penghasilan sampingan itu biasanya lebih kecil daripada penghasilan pokok. Kemudian pengeluarannya nih, di mana-mana pemasukan lebih sedikit daripada pengeluaran ya. Termasuk saya nih pegawai juga. Jadi pemasukannya ada 3 kotak, sementara pengeluarannya banyak sekali. Jadi ada angsuran, kemasyarakatan tuh ada nggak tuh yang dapat iuran RT, iuran ormas gitu kan, THR ormas itu tiap puasa hari terakhir itu didatengin. Nah itu ada tuh. Nanti harus ada tuh posnya di situ. Kemudian sandang pangan papan, tabungan, investasi, kemudian kesehatan, pendidikan, makan, pakaian, rumah, dan ini kebanyakan dia mengambil dari uang usaha. Kemudian ada juga yang namanya neraca. Neraca itu keseimbangan antara aktiva atau harta dan pasiva atau kewajiban ya. Jadi harta dulu saya di SMA diterangkan bahwa harta sama dengan utang plus modal ya. Nah, jadi untuk mendapatkan aset yang besar bisa dari utang, bisa juga dari modal sendiri. Kemudian next-nya, nah jadi saya kulit-kulitnya aja ya biar pada ikut nanti minggu depan nih. Ini pancingan aja sebenarnya. Ini mungkin saya tidak usah jadi host ya, banyak di waiting room masuk ke saya. Jadi tujuan pencatatan keuangan itu yang pertama adalah mengetahui posisi keuangan usaha, baik aset, kewajiban, modal maupun laba rugi. Nah, jadi yang diterangkan Bu Wulan tadi, ya itu kita bisa tahu nih. Jadi speedometernya atau istilahnya GPS-nya kita udah tahu nih posisi kita di mana. Jadi tadi slide Bu Wulan yang terakhir itu perencanaan keuangan itu bagaikan navigasi, ya kan? Nah, navigasinya itu kita bisa tahu posisi sekarang dan bisa tahu tujuannya mau apa. Nah, alatnya, GPS-nya itu adalah pencatatan keuangan ini, ya. Jadi tujuan pencatatan adalah kita bisa dapat tahu posisi keuangan usaha kita, asetnya berapa, kewajiban berapa, jangan-jangan minus, jangan-jangan surplus banyak, jangan-jangan banyak uang nganggur yang harusnya bisa diinvestasikan ke hal-hal yang lebih produktif gitu. Kemudian yang kedua, sebagai alat yang mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang pemilik modal, pihak-pihak yang channel-channel pembiayaan. Jadi ibaratnya tuh etalase kita ke konsumen itu adalah toko kita. Ya. Tapi etalase kita ke perbankan atau ke lembaga pembiayaan itu adalah pencatatan keuangan. Ya. Jadi percuma juga orang bank lihat toko kita, pasti mereka nyari pencatatan keuangannya gimana. Ya. Jadi walaupun toko kita amburadul, tapi kalau keuangannya rapi itu bakalan cepat dapat pembiayaan. Ya. Jadi laporan keuangan itu ada beberapa hal, termasuk di aplikasi itu cukup lengkap, ada neraca, ya, laba rugi, kemudian perubahan modal, dan juga arus kas. Nah, ini tadi buku-buku yang diterangkan oleh Bu Wulan, ada pencatatan transaksi keuangan, itu ada buku kas, buku utang, buku bank, buku persediaan, buku ternak, ya, bahkan ada ternak juga nih, buku inventaris, buku persediaan di belakang,
untuk gudang dan lain-lain. Kemudian proses akuntansinya nih. Jadi ada jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, penyesuaian, itu ilmu akuntansi lah. Pokoknya susah. Kita nggak usah nerangin inilah. Pokoknya nanti di aplikasi tinggal masukin angka-angka. Kemudian penyusunan laporan keuangan, ada neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, itu nanti langsung jadi output-nya, output dari aplikasi ini. Jadi inputnya itu adalah proses transaksi, output-nya nanti bisa keluar langsung laporan-laporan keuangan yang 4 ini. Jadi ada neraca, laba rugi, perubahan modal, dan juga arus kas. Kemudian pencatatan keuangan secara manual nggak efektif, ya. Karena apa? Dari kertas itu kan biasanya ada human error. Salah 01 aja buntutnya panjang, ya nggak? Ya kan, salah naruh koma aja udah buntutnya udah panjang banget. Nah, jadi ada human error. Kemudian tidak terintegrasi, ada hal yang lupa. Misalnya gini, orang-orang tua dulu itu kalau buka buku itu pakai pakai lidah ya. Kalau sekarang new normal nggak boleh pakai lidah. Nah, itu selisih 1 halaman itu udah 1 halaman nggak kecatet tuh. Itu pengalaman orang tua saya punya toko. Itu ini kok catatnya kok sampai malam kok nggak akur-akur ini hasil pencatatan. Ternyata apa? Ada halaman yang nempel gitu lah. Mungkin kejatuhan nasi atau apa gitu, begitu dibalik itu 1 halaman hilang itu dari pencatatan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, kemudian laporan keuangan yang dihasilkan tidak komprehensif, neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan itu manual. Jadi dulu waktu SMA saya diterangkan akuntansi itu pusing sendiri karena ngubah debit di sini, itu nanti di laba ruginya ada jurnal penyesuaian, pokoknya ada jurnal pembalik juga, aduh pokoknya istilahnya ruwet deh itu Mbak Ilona. Dulu akuntansi juga ya Mbak ya? Iya Mas. Nah itu. Kalau dengan si Alpik ini kita nggak perlu tahu prinsip akuntansi lah ya, pokoknya otomatis Nggak jadi tahu aja lah. laporan keuangan. Ya, yang penting sabar untuk mencatat gitu. Nah, jadi begitu kita sudah dapat nih aplikasi, nah yang keluar itu adalah sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan nih, si Apik namanya, ya. Kemudian next, nah si Apik itu ada 2 nih, ada mobile yang di Android, ada juga yang desktop di komputer, bisa bisa diakses di web base. Kemudian tujuannya adalah 1, meningkatkan akses keuangan. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan akses ke perbankan, mendapatkan akses ke permodalan, bahkan investor pun sekarang mereka akan mencari ini laporan keuangannya. Tadi saya sudah bilang bahwa etalasenya keuangan itu ya di laporan keuangan, etalasenya dagangan itu di toko. Kemudian yang kedua adalah mendorong UMKM naik kelas ya, karena untuk naik kelas itu kan butuh biaya, butuh modal. Kemudian mendorong produktivitas UMKM ya. Tadi Bu Wulan juga menerangkan ada hal-hal yang tidak produktif itu bisa di-delete. Taunya di-delete dari mana Bu Wulan kalau nggak ada catatan? Kegiatan ini produktif, misalnya jualan ini menghasilkan laba yang paling gede gitu. Padahal modalnya kecil. Nah, sementara yang ini modal mati banyak tapi labanya sedikit. Itu taunya dari mana? Kalau nggak ada pencatatan. Jadi serasi ya. Jadi materi ini pencatatan keuangan dengan tadi perencanaan keuangan itu harus berjalan bareng. Karena kalau nggak bareng ya timpang gitu. Bu Wulan ngomong itu yang nggak produktif di delete. Lah terus saya delete-nya gimana Bu? Ya harus dicatat gitu, ya kan? Nah itu dia. Nah setelah pencatatan udah jadi, kita udah bisa nih nanti Bu Wulan dipraktekin nih rasio-rasio dan semuanya itu udah gampang sekali. Kemudian ini yang download sudah ribuan orang. Kenapa harus pakai si Apik? Yang pertama adalah standar, ya. Jadi sudah pakai Ikatan Akuntansi Indonesia standarnya, SAK-nya, standar akuntansinya. Kemudian mudah, aman, ya, karena ada backup dan restore. Jadi kalau misalnya uninstall atau HP-nya hilang, tinggal nginstal lagi, login, ada password-nya, masuk, transaksi kita masih tercatat di situ. Kemudian sederhana nih. Jadi sederhana dan mudah dipahami hanya dengan memiliki pengetahuan dasar penerimaan dan pengeluaran aja. Jualan, ada biaya, ada pemasukan, ada laba, ada bunga, dan lain-lain itu tinggal dimasukin aja. Nanti secara otomatis output-nya ada neraca, laba rugi, perubahan modal, dan lain-lain. Kemudian handal berbagai sektor,
ada semuanya, dari pertanian, dari peternakan, perdagangan, ada semua di situ. Semua sektor ada, tinggal pilih nanti kita sektornya apa. Nah, ini tadi standar. Jadi si Apik ini mengacu pada buku pedoman pencatatan transaksi keuangan bagi UMKM, disusun BI dan IAI. Ini bukunya ada banyak nih. Kalau ada yang mau baca, kayaknya sih nggak ada ya. Ini pokoknya 6 bulan sendiri nih baca kayak gini nih. Jadi saya tidak sarankan untuk baca lah. Ini buat Mbak Ilona aja yang baca. Ya. Kemudian yang kedua, mudah. Pengguna diarahkan langkah demi langkah dalam pengkategorian, memilih menu transaksi menurut jenisnya. Masa sih nggak ada yang bisa nggak bisa membedakan antara penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan itu ya ada duit masuk gitu kan. Pengeluaran itu ada duit keluar. Nah, tinggal jenisnya itu seperti apa. Serta diberi penjelasan sebelum melakukan input. Nanti ada dijelaskan minggu depan ya. Dipermudah mengisi masa manfaat dan penyusutan untuk tiap aset. Jadi yang tadi saya tanyakan itu penyusutan ya. Jadi misalnya kita punya mobil, kalau kata Bu Wulan itu terdepresiasi, ya kan? Cicilannya udah habis, harga HP-nya udah habis juga gitu loh, tidak berharga. Nah, itu penyusutan. Jadi misalnya Bapak Ibu beli aset berupa mobil, nanti ada penyusutan misalnya 10% per tahun atau berapa persen per tahun untuk aset tetap dan dengan metode garis lurus. Jadi kan ada yang eksponensial, ada yang garis lurus. Dan ini yang penting nih, biasanya aduh, saya lupa nih, gratisnya itu harusnya huruf besar dan bold gitu ya. Gratis ya. Itu orang kadang-kadang apa ini aplikasi ini gratis. Oh ya, gitu. Jadi tadinya nggak aware jadi wah gratis. Kemudian aman, tadi saya bilang ada backup, ada data restore. Kalau misalnya smartphone-nya rusak, itu bisa dikembalikan. Kemudian sederhana, jadi tidak ada konsep ribet dengan bahasa debit kredit yang rumit gitu. Langsung aja. Nah, si Apik akan memproses transaksi secara double entry sampai menghasilkan laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu cuman menginput penerimaan, pengeluaran keluar kalau otomasi. Itulah enaknya kalau menggunakan aplikasi karena sudah ada linknya nih, ngisi cuma satu, tapi di sana sudah ada buntut-buntutnya udah kelihatan. Tapi kalau manual itu empat-empatnya bukunya ya diisi semuanya gitu. Tiap sore itu udah deh, itu udah ngisi manual satu-satu. Besok buka toko gitu juga, ngisi juga, ngosongin jurnalnya. Kemudian handal, satu aplikasi dalam satu smartphone bisa untuk multi user ya, dan juga multi sektor. Nah, jadi misalnya usernya siapa nih, ganti user bisa nih. Misalnya Bapak Ibu punya 2 usaha nih, nggak mau digabung, misalnya kayak ada tokonya orang tua saya itu, ada toko serba gitu, di sampingnya itu ada Pertamini, ya kan, sekarang kan ada musimnya tuh Pertamini yang buat ngisi bensin buat motor itu. Nah, kalau nggak mau digabung, ya udah kita bikin untuk transaksi yang di Pertamininya sama transaksi di toko bisa, ya. Jadi multi user bisa. Kemudian menghasilkan berbagai laporan keuangan dalam bentuk format PDF dan Excel, ya. Jadi kalau teman-teman dihubungin sama orang bank mau modal, nambah modal, terus gimana laporan keuangannya, langsung bikin PDF-nya atau Excel-nya, kirim nih lewat WA. Ini laporan keuangan saya. Wah, ini oke nih. Besok dapat tambahan modal sekian juta gitu. Nah, itu mudah, handal. Nah, si Apik ini digunakan oleh baik itu pangan, badan usaha bukan badan hukum, baik itu pertanian, tadi kan saya bilang multi sektor, ada perdagangan, ada jasa, ada manufaktur, peternakan, perikanan budidaya, ya kan, sama perikanan tangkap, itu bahkan ada nih. Ini teman-teman ada yang nelayan nggak nih di sini nih? Ya, perikanan tangkap, nangkapnya di empang, nah itu bukan nelayan ya, jadi itu budidaya masuknya. Oke, nah ini mungkin nanti bisa diterangkan minggu depan nih, apa aja nih langkah 1. Nah, langkah 1 aja deh saya nerangin, langkah 1 dan langkah 2 deh. Ya, teman-teman di sini, kalau yang nge-zoom-nya nggak dari HP atau ada HP lain, biasanya bapak-bapak tuh punya HP 2 tuh. Nah, itu bisa tuh di-download si Apik. Nah, kemudian diregistrasi. Langkah 3, input transaksi, iseng-iseng aja ya.
kita masih punya waktu 1 minggu, salah nggak apa-apa ya, 1 minggu ngisi nih gimana ngisi transaksi atau dibuka semua formnya, ada yang sulit atau enggak. Jadi minggu depan tinggal ditanyakan nih sama ahlinya ya kan. Kemudian ada output-nya itu ada laporan racan nih kayak gini, kemudian laba rugi, arus kas, laporan tren. Nah ini kan keren nih, bisa jadi status WA nih, laporan tren usaha saya hijau. Nah itu kan keren. Jadi pengusaha itu statusnya jangan alay ya, jangan lebay. Jadi pengusaha itu statusnya adalah tren usahanya, kan keren kan. Nah, kemudian laporan rasio keuangan dan bisa di-print dari HP, bisa di-print. Nah, mungkin jadi mungkin ini lebih banyak diterangkan untuk minggu depan ya, untuk teknis seperti apa, ini ada biar teman-teman penasaran lah, ini isinya apa, ini periode milih bulan, tahun, kemudian sektornya apa, ini teman-teman nanti saya kasih nih tayangan ini ya. Jangan khawatir, nanti kita bagi lewat email. Nah, ini pokoknya yang penting download dulu. Nah, sekarang mungkin di topik lain nih, topik lain di luar dari pencatatan. Nah, ini ada bocoran nih, bocoran. Tadi stop share screen dulu. Gimana caranya nih? Saya agak gaptek nih, ngomongin aplikasi tapi saya sendiri gaptek. Stop share. Oke, saya mau lihat wajah-wajah teman-teman UMKM yang saya rindukan karena COVID nggak bisa ketemu. Nah, jadi tadi ada bocoran nih dari Pak Deputi Pembiayaan. Nah, dari pemerintah itu ingin menginisiasi percepatan stimulus untuk COVID ya, untuk UMKM. Karena untuk stimulus restrukturisasi kredit di OJK itu kan tergantung dari perbankannya. Nah, ini gimana nih masuknya seperti apa? Nah, itu kita ada beberapa usulan nih ke Pak Deputi. Nah, itu kan banyak nih teman-teman yang punya kredit existing di perbankan. Nah, itu bisa langsung nih ngomong sama perbankannya, bisa untuk bantuan restrukturisasi kredit ya. Jadi kalau untuk usaha menengah ya, kreditnya yang besar itu dapat subsidi bunga 3% dan 2%. 3% untuk 3 bulan pertama, 2% 3 bulan kedua. Jadi selama 6 bulan tuh di subsidi bunganya. Nah, kalau yang untuk mikro kecil ya, itu dapat 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan kedua. Nah, itu untuk UMKM. Ajukan saja ke banknya bahwa tapi syaratnya teman-teman itu harus bisa menunjukkan bukti nih. Teman-teman nggak bisa nyicil karena COVID. Jangan menyalahkan COVID ya. Jadi sebelum COVID itu teman-teman juga transaksinya udah bermasalah. Nah, itu jangan sampai. Jadi sebelum COVID nih udah benar nih cicilan lancar, begitu ada COVID agak goyang. Nah, itu bisa nih untuk diajukan restrukturisasi. Nah, kemudian itu kan yang existing nih, existing. Kemudian jadi yang kredit baru. Nah, kredit baru juga bisa mengajukan dengan stimulus COVID ini ya. Jadi ada subsidi bunga, bisa lewat KUR, bisa UMI ya, ultramikro. Nah, tapi ini lagi-lagi nih, ada nggak nih yang teman-teman pengen modal? Ada nggak yang pengen modal? Coba tunjuk jari nih. Saya lihat wajah-wajah. Pengen semua ya. Modal, ya. Pengen uang. Tapi gimana pencatatannya? Nah, ya kan harus ada pencatatan keuangan. Nah, caranya yaitu tadi minimal ya lebih baik terlambat lah daripada enggak sama sekali ya. Jadi mulai sekarang teman-teman harus mencatatkan keuangan usahanya ya, harus tercatat, wajib hukumnya ya. Kemudian itu yang pertama, yang kedua transaksinya harus non tunai. Teman-teman yang sudah pakai KRIS siapa? Ada nggak KRIS? QRIS. Keren kan? Tokonya Bapak Ibu bisa bayar pakai QR. Nah, nanti mungkin di sesi 3 atau sesi 4 saya terangkan mengenai QR. Jadi QR itu yang kotak-kotak itu yang kayak di toko-toko besar. Nah, Bapak-bapak bisa nih mengajukan QR ke banknya. Bilang aja ke banknya. Misalnya Bapak dari tabungannya dari BCA, dari mana?
Mandiri, BNI gitu ya, BRI gitu. Bilang aja saya mau bikin KRIS gitu ya. KRIS biasa, QRIS. QRIS ya. Saya mengajukan KRIS. Jadi keren kan usaha Bapak, misalnya gerobak, warung gerobakan ya, sate dorongan pakai gerobak, tapi bisa dibayar pakai GoPay, bisa dibayar pakai OVO, bisa dibayar pakai link aja, Dana. Nah, kan keren. Nah, ya kan? Nah, itu juga bisa menjadi sarana untuk pencatatan keuangan. Karena apa? Keuangan Bapak Ibu tercatat langsung di rekening banknya, ya. Jadi gini, bank itu menilai omset usaha itu dari perputaran uang yang ada di usaha kita, ya. Jadi gini misalnya nih, Bapak Ibu usaha pakaian. Nih, Pak Andi kalau nggak salah usaha pakaian ya, Pak Andi Wardana ya. Nah, usaha pakaian nih, Bapak Ibu biasanya yang males menggunakan transaksi non tunai biasanya ke bank itu nabung kan, nabung itu labanya, bener nggak? Kulakan 10 juta, laba 10%, dapat hasil 1 juta ya, sehari misalnya ya. Sehari nabung 1 juta. Tiap hari. Dalam waktu 1 bulan omset Bapak Ibu kebaca di bank berapa? 30 juta. Tapi kalau Bapak Ibu 10 juta tadi, transaksi 10 juta, itu tetap di bank tanpa harus transaksi tunai ya. Jadi perputarannya itu ya cuman pindah buku gitu, transfer-transfer gitu. Sehari Bapak Ibu usahanya 10 juta. Bank menilai per bulan omset Bapak Ibu berapa? 300 juta. Ya. Pinjamannya akan beda, omset 300 juta dengan 30 juta. Ya. Jadi Bapak Ibu kita dorong untuk transaksinya non tunai. Yang kedua, pencatatannya juga melalui aplikasi, ya, sehingga rapi itu ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ilmu mengenai financial planning itu bisa diperdalam lagi lewat bulan, ya. Jadi nanti ada aset-aset yang nganggur bisa diinvestasikan, ada ini bisa ada walaupun kecil ya, itu ada melalui reksadana, itu juga ada aplikasinya. 10.000 itu bisa investasi daripada beli kopi atau beli ngopi yang mahal, itu bisa diinvestasikan. Itu bulan punya semuanya. Kebetulan bulan itu shift ekonomisnya BNI ya, jadi instrumen-instrumen investasi ada semua di bulan. Jadi buat yang tidak suka konvensional, itu ada juga investasi-investasi di syariah. Jadi jangan sampai uang kita, jadi gini, problem pengusaha itu ada dua. Yang pertama, duitnya kurang ya, utang kebanyakan, aset macet, aset nggak produktif. Yang kedua, duitnya kelebihan. Itu nggak baik juga, jangan dibilang uangnya banyak baik. Karena apa? Aset nganggur itu cost of fund. Ya, jadi tadi ada yang nanya opportunity cost. Harusnya aset nganggur ini, duit ini jangan dimasukin ke tabungan. Bunganya kecil, masuk ke reksadana, hasilnya bisa lebih gede lagi. Nah, ya. Jadi dana darurat itu bagus, kita punya spare cash itu oke, tapi jangan kebanyakan ya. Ada rasio-rasio tertentu. Kalau kebanyakan itu mubazir ya, sombong itu ya, congkak gitu ya, itu takabur, nggak boleh. Jadi uang itu harus dimanfaatkan seefisien mungkin ya. Kurang jelek, kebanyakan juga nggak baik ya. Jadi ini pengantar saja, sebenarnya saya materinya singkat ya. Nanti ini teaser aja ya, biar mancing teman-teman, biar punya mindset gitu loh. Jadi teman-teman UMKM itu jangan sampai kalah sama pengusaha-pengusaha gede ya. Bisa dibayangkan ya, teman-teman UMKM usaha kecil itu dia menyokong usaha-usaha besar ya, kayak Carrefour, Hypermart. Kalau masuk ke Hypermart kan tempo tuh, padahal mereka dapatnya cash. Uangnya kemana? Disimpan juga tuh lewat instrumen perbankan. Ya enggak? Kita belanja di Hypermart, cash apa tempo? Cash. Tapi kalau kita nitip jualan barang di Hypermart, cash atau tempo? Tempo. Ya, cashnya itu diolah ke bank dulu nih. Semalam atau sebulan itu hasilnya lumayan, berapa miliar. Ya, jadi teman-teman jangan sampai kalah. Ya, jadi walaupun usaha kecil tapi pengelolaan keuangannya itu maju gitu ya. UMKM naik kelas itu nggak cuma masuk website, masuk marketplace, tapi juga pengelolaannya itu juga harus naik kelas. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu ya. Nanti minggu depan kita banyak cerita lagi nih. Mungkin
Zoom-nya bisa diperbanyak lagi Mbak Ilona, karena ini peminatnya banyak sekali, ini seluruh Indonesia ada semua ini ya. Jadi Oke, Mas. mungkin saya tidak berpanjang lebar, kita lebih banyak nanti berdiskusi, tanya jawab, bisa lewat chat, bisa lewat langsung. Silakan Mbak Ilona, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Miftah. Senang sekali nih kita hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa sekali ya. Saya akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin Bulan dan Pak Miftah bisa dibantu untuk dijawab ya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Hoam. Lebih baik dana darurat berupa cash atau ada cara yang lebih baik? Pertanyaannya untuk Bulan ya. Oke, tadi gimana pertanyaannya, lebih baik dana darurat berupa cash Berupa atau? cash atau ada cara yang lebih baik? Ada Maksudnya cara yang mungkin lebih baik. Oke. Oke, dalam nah ini mungkin saya terangin dulu ya dana darurat tadi supaya mungkin teman-teman ada yang gabungnya telat. Jadi dana darurat ini dana yang kita akan pergunakan hanya untuk keadaan darurat. Jadi ini bukan termasuk uang yang ada di ATM, yang ATM-nya kita bawa kemana-mana, yang kalau misalnya ada diskonan sepatu, diskonan tas, kita gesek gitu ya, dengan harapan, wah ini darurat nih. Nah bukan ya, jadi dana darurat bukan seperti itu. Jadi saya rasa teman-teman pasti tahu dana darurat hanya digunakan untuk saat darurat. Jumlahnya berapa? Tadi saya bilang kisarannya gitu ya, kisarannya kalau untuk pribadi, kalau teman-teman misalnya nih pengeluaran bulanannya 2 juta, satu bulan wajib keluar 2 juta. Maka kalau bisa usahakan punya 3 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan tadi. Jadi antara 6 sampai 12 juta itu bentuknya dana darurat tadi. Cuman karena sekarang pandemi, hampir semua perencana keuangan menyarankan kalau bisa punya 12 kali pengeluaran bulanan. Tujuan punya dana darurat apa sih? Kalau misalnya ada apa-apa sama kita, ada apa-apa sama usaha kita, dan kita butuh waktu untuk menata diri, butuh waktu untuk cari lagi gitu ya, kesempatan atau peluang baru, kita bisa survive dalam periode tadi. Nah, karena pandemi itu nggak pasti, kita nggak tahu nih, bisa jadi 1 tahun masih kayak gini, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 7 bulan, maka kita siapkan. Bentuknya apa, Bu? Nah, ini pertanyaan yang paling sering. Kalau saya tipikalnya, cari instrumen paling aman, tapi jangan biarkan duitnya mandek nggak menghasilkan. Rugi. Jadi misalnya nih, uangnya tunai ditaruh bawah kasur, aduh rugi banget, udah rawan hilang, kena inflasi. Bapak dan Ibu saya rasa pasti tahu konsep inflasi ya, di negara kita bisa kisarannya 4% 1 tahun. Jadi duit 100.000 sekarang sama 100.000 tahun depan, daya belinya udah nggak sama, udah berkurang. Jangan sampai kita kalah sama inflasi. Bu, misalnya saya tabung biasa. Nah, kalau kita udah lihat ya kondisi saat ini, suku bunga itu kan lagi turun. Suku bunga itu turun banget loh ya sekarang. Kalau kita taruh di tabungan, udah suku bunganya kecil, terus habis gitu juga kena potongan administrasi, terus habis gitu kurangi lagi sama inflasi, bisa-bisa udah kalah gitu ya. Bisa-bisa tadi misalnya 100.000 tahun ini kalah 4%, sekarang kalah 1%. Nah, terus ditaruh instrumen apa? Nah, biasanya nih yang saya sarankan, yang masih menguntungkan nih ya, ada deposito. Deposito itu tertingginya di Indonesia saat ini bisa masih di 5,5, 5,8 ada. Nah, lumayan loh dibanding bunga tabungan yang mungkin cuma 1-2% gitu ya, deposito bisa. Atau kalau mau tetap di resiko rendah gitu ya, nggak ada resikonya rendah, tapi duitnya masih bisa berkembang, teman-teman bisa ke reksadana pasar uang, gampang banget pakai aplikasi gitu ya. Bahkan buka deposito tadi nggak perlu ke bank kok, pakai aplikasinya aja. Hampir semua bank udah punya aplikasi, cepet. Jadi duitnya, duit daruratnya kalau dibutuhkan bisa langsung tarik saat itu juga. Prosesnya cepet banget ya. Jadi kalau deposito tadi bisa langsung dicairkan saat itu juga by aplikasi, nggak kena penalti, jangan khawatir, karena sekarang ya paling kalau ditarik sebelum waktunya nggak dapat bunga yang bulan itu gitu ya. Tapi masih bisa tuh dapat sampai 5,5%. Atau masuk ke reksadana pasar uang bisa sampai 7%. Prosesnya untuk narik satu kali 24 jam. Itu lebih enak gitu ya daripada kalau uangnya kita pegang cuma tunai. Jadi makanya tadi ada pertanyaan juga, Bu, opportunity cost apa? Pak Miftah bilang ada cost of fund. Jadi duit itu kalau nganggur, duit itu kalau dibiarkan begitu saja, itu kita rugi karena duit ini bisa menghasilkan duit lagi buat kita gitu ya. Jadi kalau perencana keuangan itu makanya mainnya sama rasio-rasio, karena apa? Kalau kita biarkan nganggur kebanyakan, itu juga kita rugi loh ya. Punya 3 miliar ditaruh di tabungan. Satu, ruginya apa?
kalau terjadi apa-apa sama perbankan, duit yang akan dikembalikan ke kita cuma 2 miliar, itu aturan LPS, ya kan? Jadi kalau 3 miliar ditaruh di tabungan satu bank, itu rugi. Belum lagi bunga yang sebenarnya kecil gitu ya, bisa-bisa kalah sama inflasi dan ada administrasi. Nah, makanya saran saya sih jangan dipegang tunai gitu aja di rumah, masukkan ke bank tapi di instrumen yang baik atau bisa ke reksadana pasar uang. Atau bisa, tadi ada pertanyaan juga kayaknya saya baca Mbak Ilona, emas gitu ya. Nah, mungkin sekalian saya jelaskan ya. Jadi emas itu sebenarnya dia adalah aset untuk perlindungan terhadap inflasi. Jadi kalau mau cari untung banget dari emas itu jarang, kecuali periode krisis memang rata-rata harga emas akan melonjak gitu ya. Tapi kalau kondisi normal, kita harus tahu bahwa ada harga beli emas, ada harga jual. Kalau kita beli pakai harga beli kan? Nah, misalnya kita beli emas hari itu, lalu kita jual lagi, itu jelas rugi. Karena harga beli sama harga jual itu nggak sama di hari itu. Nah, tapi kalau misalnya kita pegang emas, lalu kita ambilnya itu tahun depan, baru tuh ada untungnya, gitu ya. Nah, jadi kalau memang dana darurat tadi misalnya 12 bulan, lalu ingin dalam bentuk emas, itu nggak apa-apa karena dia bisa nahan lewat inflasi. Tapi tetap sebagai perencana keuangan, saran saya itu diversifikasi. Jadi jangan pernah taruh satu telur itu dalam satu keranjang. Keranjangnya jatuh pecah semua. Sama. Kalau memang dana daruratnya cukup lumayan, tadi ya karena pengeluaran bulanannya besar, itu coba diversifikasi di beberapa instrumen keuangan yang aman dan mudah dicairkan. Jangan ditaruh brek satu. Gitu. Jadi memang prinsip dari perencana keuangan itu rata-rata adalah diversifikasi, supaya resiko itu bisa lebih minimal. Jadi meskipun ini cuma dana darurat, tapi ternyata ngasih untung juga. Lumayan ya, deposito misalnya teman-teman taruh nih 50 juta. 50 juta bisa kok dapat 200.000 sebulan bersih. Nanti kalau nggak diambil ya ngumpul terus aja di situ. Dan kalaupun butuh buat keadaan darurat, tariknya langsung gitu ya. Jadi jangan lihat, Bu, kok untungnya kecil. Kalau saya putar ke usaha kan gede. Iya, kalau usahanya lagi bagus. Kalau lagi pandemi, kita butuhnya tadi kan tunai, cash yang bisa langsung ditarik. Gitu, gitu Mbak Ilona. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya untuk bulan. Jadi kalau dana darurat terpenuhi, proteksi untuk pendapatan atau bisnis ditunda dulu ya, Bu. Dan terkait proteksi, mana yang sebaiknya didahulukan untuk bisnis, kesehatan, atau jiwa? Proteksi apa sih yang wajib dimiliki untuk pemilik UMKM? Oke. Nah, tadi makanya saya bilang, pemilik UMKM itu perannya dua. Satu, dia sebagai pebisnis yang harus terus mengembangkan usahanya. Satu, sebagai pribadi yang tetap harus ibaratnya memberikan nafkah pada keluarga. Kan begitu, kalau UMKM itu rata-rata dua. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan ini memang nanti akan double, gitu ya. Jadi yang pertama, kalau secara pribadi, Bu, kalau misalnya dana darurat saya belum punya, gimana? Memang harus dikejar dulu dana daruratnya. Karena apa? Karena itu yang akan bantu kita untuk kondisi darurat. Kalau asuransinya gimana, Bu? Kalau proteksinya gimana? Kalau memang belum punya dana, maka lakukan yang paling minimum aja gitu ya. Jadi minimum nih ya, biasanya yang kita punya itu kan minimum kesehatan. Karena kita nggak tahu datangnya penyakit bisa kapan aja. Kalau memang mampunya BPJS, nggak apa-apa BPJS dulu. Tapi kalau memang mampu asuransi yang memang misalnya preminya lumayan karena fasilitas kesehatannya bagus, juga nggak apa-apa, karena kan kondisi kesehatan orang itu berbeda-beda. Jadi kita memang tidak bisa mengeneralisir gitu ya. Jadi yang untuk pribadi tadi, siapkan dana darurat dulu, tahap keduanya proteksi, boleh yang paling minimum, satu, kesehatan. Dua, yang saya sarankan adalah asuransi jiwa. Kenapa? Kita kan nggak ngerti ya ada musibah apa tiba-tiba, apalagi kalau kita berada di sektor swasta ya. Jadi ini kan berarti tidak tetap kan ya kita ya, meskipun kadang dapat penghasilan besar, kadang juga bisa kecil. Nah, kita memastikan, apalagi kalau teman-teman adalah pemberi nafkah utama di keluarga, maka silakan ambil asuransi jiwa sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita nggak ada di tengah-tengah gitu, anak istri kita itu masih bisa hidup secara layak. Nah, jadi itu yang sebenarnya paling minimal teman-teman perlu persiapkan. Ini dari yang pribadi. Nah, bagaimana dengan usaha saya tadi? Tetap sama langkahnya. Nah, makanya tadi pisahkan antara uang pribadi sama uang usaha. Karena nanti perencanaannya juga beda. Jadi nggak bisa digabung ya. Dana daruratnya pribadi lalu mau dipakai sama usaha. Dana darurat usaha dipakai pribadi itu nggak bisa juga. Karena kewajiban kita tadi udah beda. Yang satu kewajiban kita ke keluarga, yang satu kewajiban kita ke bisnis, ke karyawan, ke relasi, dan yang lain-lain. Itu ya Mbak Ilana ya. Oke, baik.
Nih, melanjuti pertanyaan mengenai asuransi nih, idealnya nih Bu ya, untuk asuransi jiwa nih, untuk satu keluarga dengan 2 anak, itu tuh butuh uang pertanggungan tuh berapa kali dari penghasilan atau pengeluaran bulanan sih Bu? Oke, nah biasanya cara menghitung itu sebenarnya gini. Jadi cara menghitung paling mudah adalah kita tahu dulu pengeluaran bulanan kita berapa. Nah, ketika kita nanti meninggal, misalnya ya, ketika kita nanti meninggal, kira-kira anak istri kita itu akan bisa menyesuaikan keadaan lagi, akan bisa misalnya nih meneruskan bisnis kita atau bikin usaha baru, ataukah memang anaknya masih harus sekolah dan macam-macam, itu kira-kira berapa tahun lagi. Nah, itu baru kita kalikan. Jadi sebenarnya ini hal yang bisa kita hitung sendiri dan sifatnya personal. Jadi tidak ada satu besaran khusus, misalnya, oh kalau satu rumah tangga, lalu anaknya 2 harus segini, anaknya 1 segini, nggak ada. Kenapa? Karena ternyata standar hidup dan pengeluaran kita juga beda-beda. Ada yang bilang, Bu, hidup anak 2 itu 5 juta sebulan cukup. Tapi ada yang bilang, 10 juta aja belum tentu cukup, gitu ya. Karena beda, sekolahnya beda, biaya hidupnya beda, macam-macam beda, standar kota pun beda. Jadi teman-teman lebih baik hitung sendiri nih. Sebulan, itu saya misalnya punya anak 2, itu pengeluaran berapa? Kalau saya meninggal, keluarga saya itu butuh berapa tahun untuk bisa survive? Karena bisa jadi kan misalnya anak masih kecil-kecil, berarti kita ngitung lagi nih biaya pendidikan berapa. Atau misalnya keluarga nggak ada yang punya skill, misalnya. Jadi butuh, nah itu butuh kita hitung. Itulah gunanya sebenarnya kita ada asuransi jiwa tadi kan membantu supporting keluarga kita sampai mereka bisa berdiri sendiri setelah kepergian kita. Begitu. Baik, terima kasih Bu Lan. Pertanyaan selanjutnya dari Sri Rahayu. Aset saya banyak, tapi usaha sekarang turun dan beban hutang belum selesai. Bagaimana caranya untuk bisa berkembang usaha? Apakah saya harus menjual aset saya? Maksudnya mungkin untuk menutupi hutang-hutang yang sekarang mungkin kesulitan ya karena omset usahanya menurun. Gitu. Oke, nah tadi kan aset itu kita bagi 3 gitu ya. Jadi ada aset liquid tadi, terus aset pakai, sama aset investasi. Nah, kalau misalnya melihat kasusnya seperti ini, kemungkinan punya asetnya besar itu di aset pakai. Nah, karena kan kalau misalnya udah punya di aset liquid kan nggak masalah kan, tetap bisa nyicil utang dari aset liquid tadi. Tapi kayaknya nggak gitu. Kalau punyanya aset investasi juga nggak masalah, karena aset investasi pasti menghasilkan passive income gitu kan. Tapi sepertinya enggak. Jadi kemungkinan masih punya aset, tapi asetnya sifatnya aset pakai. Misalnya nih, mungkin rumah gitu ya. Nah, kita hitung dulu sebenarnya. Untuk seperti ini itu kita hitung dulu. Kalau kita harus tetap nyicil utang, berapa sih beban bunga atau beban cicilan tadi yang harus kita penuhi? Nah, kalau misalnya tadi itu kan kita pakai rasio ya. Jadi kalau misalnya pendapatan kita 1 juta, saya pakai angka mudah aja. Pendapatan kita 1 bulan 1 juta, lalu kita nyicil utang itu 300.000, itu sebenarnya masih di angka yang aman sebenarnya. Tapi kalau pendapatan 1 juta, nyicil utang 700.000, itu sudah nggak aman. Makanya utangnya kalau bisa ditutup. Karena tadi kalau kebanyakan itu mengandung beban bunga yang terus-menerus numpuk, compound interest gitu ya. Jadi bunganya itu naik terus sampai kita udah tenggelam nih, nggak tahu lagi nih gimana cara bayarnya. Nah, jadi sebenarnya begini tadi, apakah saya harus jual aset? Tadi perbandingannya, kita lihat dulu. Ibu dulu hitung dulu, dari pendapatan gitu ya, berapa sih prosentase dari cicilan hutang yang harus dibayar, masih mungkin dibayar atau tidak. Terus kalau bisa ajukan dulu relaksasi. Tadi katanya Pak Miftah kan bisa nih kalau UMKM sebenarnya mengajukan untuk relaksasi. Tapi sebenarnya ini kebijakan bank ya, karena saya juga di bank, jadi saya tahu bank juga pasti memberikan kok. Memang ada kebijakan bagi usaha yang terdampak COVID bisa mengajukan relaksasi. Nah kalau memang udah nggak bisa nih, semua nggak bisa, memang mau nggak mau harus jual aset. Tapi ingat, aset itu sekarang nilainya juga turun ya. Properti aja lo turun. Ya, itu luar biasa. Nah, makanya ini juga harus dipikir nih. Ketika saya menjual aset ini, adakah kerugian saya, gitu ya. Memang Mbak Ilona, kita nggak bisa kasih jawaban yang iya atau enggak. Kenapa? Karena memang perencanaan keuangan itu pribadi per kasus. Jadi untuk kasus seperti itu tadi pun saya harus tahu dulu nih, pendapatannya berapa, cicilannya berapa, utangnya berapa, asetnya itu bentuknya apa, harganya berapa. Tapi gambarannya saya bisa kasih. Yang cara ngitungnya itu bagaimana. Tadi ya, jadi cari dulu pendapatan bulanan berapa, cicilan utangnya berapa.
Kalau masih di bawah 30% sebenarnya masih aman, masih bisa di-manage, diputer-puter dari yang lain. Tapi kalau udah di atas itu memang kurang aman, coba lunasi. Kalau memang nggak ada dana lunasi, ajukan relaksasi. Nggak bisa lagi relaksasi dan udah dikejar-kejar misalnya, baru pikirkan untuk bisa memang menjual aset, itu pun kita harus siap dengan kerugian. Makanya Mbak, inilah pentingnya dana darurat. Pas usaha kita turun, pas harus bayar-bayar, dananya ada, nggak perlu jual aset yang akhirnya justru rugi. Kan sayang sekali. Jadi 3 aset tadi ya Bapak dan Ibu, kalau bisa banyakin di aset investasi, karena itu memberikan passive income. Tapi sebelum aset investasi, siapkan tadi yang liquid dulu gitu ya. Duit kan naik sampai investasi. Aset pakai nggak usah banyak-banyak. Kita sekarang nggak perlu bergaya-gaya mewah tapi nggak ada isinya. Mending biasa saja tapi isinya ada gitu ya. Jadi ini memang yang selalu saya bilang sama generasi muda. Karena anak-anak itu kadang heboh di tampilan dulu, branded dulu, padahal utangan semua. Nah itu jangan gitu ya. Jadi kita berikan contoh yang baik juga untuk generasi muda. Kalau bisa lebih besar isi daripada tampilan. Jadi aplikasi apa untuk laporan keuangan sederhana tadi saya bilang si Apik. Kemudian ada juga apakah si Apik hanya ada di Android? Yang pertama Android, yang kedua bisa lewat web gitu ya. Kemudian dari Pak Ardi itu sudah pernah pakai si Apik, namun karena terbiasa pakai Excel nggak apa-apa ya. Buat Pak Ardi Stania itu baik juga Pak. Jadi si Apik itu saya sebutkan di sini karena salah satu contoh gitu ya. Contoh pencatatan laporan keuangan. Kalau Bapak sudah nyaman dengan Excel, ya tetap aja pakai aja Excel. Jadi bukan pakai apanya, tapi kita dorong Pak Ardi Stania ini harus melakukan pencatatan ya. Kalau misalnya nggak ada komputer, nggak ada aplikasi, nggak ada apa, pakai manual pun boleh, silakan. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini yang pakai, karena ilmu yang diberikan Bu Wulan ini kan cukup mahal ya, ilmu perencanaan keuangan gitu ya. Itu bisa tidak ada giginya ya, tidak berhasil karena hanya teori tanpa teman-teman mau untuk mencatatkan rasio-rasio keuangan. Wah, Pak Ardi sudah menunjukkan aplikasinya ini oke Pak, yang penting dicatat Pak. Ya, konsen kita adalah pencatatan laporan keuangan. Kemudian apakah harus online internet? Kalau si Apik karena penyimpanannya itu ada di cloud ya, jadi tadi bisa di backup atau di restore. Kalau misalnya HP Bapak Ibu hilang atau rusak itu, jadi kalau kita menyimpan di cloud, syarat utamanya adalah harus terhubung kepada internet. Tapi biasanya ada metode offline tapi tidak tersimpan di server. Jadi metode offline untuk sementara dicatat, misalnya Bapak Ibu sedang di daerah-daerah yang tidak ada jaringan, kemudian begitu ada jaringan bisa namanya synchronize ya dengan jaringan yang ada di server. Ini pertanyaan untuk Bu Wulan lagi, Bu. Baik. Asuransi kesehatan itu lebih baik melalui bank atau non-bank? Silakan Bu Wulan. Oke, nah jadi kalau kita memilih asuransi sebenarnya, jadi ini bebas ya, mau memilih kemanapun bebas. Tapi kan karena asuransi itu sifatnya jaminan, supaya kita lebih merasa aman, dan kadang sifatnya juga jangka panjang, itu pilihlah perusahaan yang sehat. Nah bagaimana sih kita melihat kesehatan? Biasanya dalam perencanaan keuangan, kita diajarin untuk melihat perusahaan tersebut dengan melihat risk-based capital. Jadi biasanya nih ya, kalau ke asuransi tanya aja RBC-nya berapa, risk-based capital-nya berapa. Nah, angka standarnya sih kalau bisa di atas 120. Itu sebenarnya untuk apa sih Bu ngelihatnya? Itu kalau bahasa guyonannya, mati berapa kali bisa ditanggung misalnya gitu ya. Jadi misalnya 700, RBC-nya 700, berarti kalau 7 kali mati itu masih ada duitnya. Artinya apa? Kalau kita ada resiko, kalau kita kejadian sesuatu, maka perusahaan itu modalnya sudah cukup kuat untuk menanggung kita tadi. Nah, kalau mau milih yang baik di mana, terserah gitu ya. Memang saya perencana keuangan nggak boleh sebut merek gitu, jadi memang tidak boleh jualan. Nah, jadi teman-teman pilih aja. Boleh browsing ya, lembaga-lembaga keuangan itu bisa di-browsing, dan jangan lupa semua lembaga keuangan ini rata-rata terdaftar di OJK. Jadi yang bagus itu memang ada list di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu cek-cek di situ. Terus di situ cek dulu risk-based capital. Dan yang paling penting dalam pemilihan asuransi itu sebenarnya jangan langsung iya-iya aja sama salesnya.
Jadi begini Bapak dan Ibu ya, kalau sales itu kan biasanya dia memang targetnya menjual. Jadi Bapak Ibu nanya apa aja kadang diiyain. Nah, yang harus dilakukan apa? Baca. Kan di situ ada perjanjian dan sekarang aturan OJK itu sudah bagus bahwa semua perjanjian itu tulisannya harus bisa dilihat sama mata manusia. Karena kalau zaman dulu tulisannya kecil-kecil, kecil-kecil banget ya, kita udah males baca, akhirnya nggak kita baca, main kita iya-iyain aja. Begitu kita klaim, loh ternyata penyakit ini nggak ditanggung, ternyata yang ini nggak ditanggung. Dan itu ada di perjanjiannya, cuman kita malas baca. Misalnya nih, Bu, saya udah ke kantor asuransi, udah tanda tangan nih, udah main tanda tangan aja. Nah, ternyata sekarang bagus lagi nih, kita ada waktu 1 minggu. Jadi misalnya baca di sana tadi deg-degan gitu ya, keburu-buru, pulang di rumah, dicermati lagi beberapa hari, 1 minggu kalau mau cancel masih bisa gitu. Jadi yang paling utama adalah jangan hanya percaya sama yang jualan. Namanya orang jualan ya, kita semua kan jualan nih ya. Namanya orang jualan tuh kan kadang berusaha menarik konsumen. Apalagi dengan bahasa teknis yang bingung. Nah, maka dari itu baca. Kalau saya ambil kesehatan ini, yang ditanggung apa saja, dengan persyaratan apa saja, gitu ya. Karena banyak kisah loh seperti itu. Ini ada kisah ya, saya boleh cerita sedikit ya Pak Miftah ya. Jadi ini tentang asuransi kesehatan nih. Jadi ada temen, dia itu sakit, dia sakit ususnya itu kayak semacam pecah atau apa gitu ya. Dia udah yakin nih bakal ditanggung sama asuransi. Dan itu operasinya 100 juta. Santai dia, wah asuransi saya keren nih bisa cover. Nah pada saat ditanya nih sama dokter, di rumah sakit ditanya, Bapak kenapa nih ususnya bisa sampai pecah begini? Oh iya saya ikut diet. Nah, waktu itu kalau nggak salah dietnya namanya diet keto. Saya ikut diet keto, ternyata nggak kuat, usus saya pecah. Nah, ternyata itu tadi kan berarti diet. Diet itu adalah kesengajaan. Kalau kita sakit karena kesengajaan, ternyata ada juga yang tidak mau nanggung. Jadi 100 juta tadi akhirnya nggak ditanggung. Padahal dia rutin bayar premi, tapi mungkin dia nggak baca bahwa kalau itu sifatnya kesengajaan, itu nggak ditanggung. Nah, jadi sebenarnya yang kenapa sih sering terjadi masalah asuransi itu sebenarnya dua sih. Satu, karena konsumennya juga nggak baca, main iya-iya aja, pas klaim nggak bisa. Dua, kadang marketingnya juga memang manis gitu ya, sehingga ya udahlah oke-oke aja. Nah, makanya itu Bapak dan Ibu kalau misalnya memilih itu baca, yang penting baca, karena di klausul itu sudah ada semua ya. Mau milihnya kemana, monggo. Jadi kita nggak bisa ngasih, wah harus milih ke perusahaan ini, enggak gitu ya, tapi monggo dibaca. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ini Mbak Ilona sudah kembali, tapi tidak Nah, bisa membaca chat-nya karena tadi baru keluar. Oke, ada pertanyaan, apakah si Apik digunakan untuk koperasi serba usaha, kantin, rumah makan, tos serba, dan simpan pinjam? Kalau untuk kantin, rumah makan, tos serba bisa. Tapi untuk simpan pinjam beda lagi ya. Jadi sistem pencatatan simpan pinjam itu ada lagi yang diterbitkan oleh Kemenkop UKM, aplikasinya ada juga. Nanti saya cek lagi aplikasinya apa. Jadi usaha kantin, rumah makan, tos serba itu bisa ya, karena itu usaha perdagangan ya. Kalau simpan pinjam itu karena neracanya sistem akuntansinya beda ya. Kemudian apakah jika hanya menerapkan laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan akan bagus untuk UMKM, sedangkan dijelaskan 3 jenis laporan. Apakah si Apik sudah sesuai dengan SAK? Jadi dua-duanya, tadi saya sekilas baca SAK EMKM sama si Apik itu sama-sama diterbitkan oleh IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Cuman penggunaannya mungkin lebih berbeda. Yang saya terangkan di sini bukan akuntansinya, bukan aplikasinya, tapi saya tekankan di sini teman-teman UMKM harus mencatatkan keuangan usahanya, ya. Mau pakai SAK EMKM, mau pakai si Apik, atau mau pakai pos ya, point of sales kayak kasir, kayak Moka dan lain-lain, itu kan juga ada tuh pencatatannya. Terserah. Bahkan secara sederhana mengajukan KRIS ya, QRIS, di situ ada transaksi pembayaran, di situ tercatat semua di banknya, itu juga boleh. Yang penting teman-teman harus mencatatkan kondisi keuangan usahanya agar ilmu yang diberikan bulan tadi bisa selaras gitu loh ya. Jadi ibaratnya kita tahu posisi sekarang di mana, posisi tujuan kita di mana, tapi kita nggak punya GPS-nya kan percuma. Tetap aja nanya ke orang pinggir jalan, Pak, ini mana arahnya gitu. Ini habis ini ke utara, ke selatan, nah itu kita bingung juga gitu. Jadi
Yang penting Bapak Ibu bisa menerangkan nih kepada pihak bank, kepada pihak-pihak bahkan ke diri sendiri bahwa usaha saya sehat, usaha saya ini sebenarnya perlu diperbesar, atau usaha saya ini ada beberapa unit usaha yang memang tidak efektif dan efisien dan harus dilikuidasi. Kemudian saya sudah download si Apik, dalam menu registrasi harus mengisi KTP NPWP. Apakah terinses? Oh, ini yang banyak ditakutkan ya, Dirjen Pajak. Udah nggak usah takut, pokoknya dicatat dulu lah. Karena transaksi yang kecium di Dirjen Pajak itu yang gede-gede aja masih belum beres-beres gitu ya. Jadi teman-teman, bahkan teman-teman kita UMKM yang go online di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee, Blibli, itu mereka takut juga apakah nanti tercatat di Dirjen Pajak. Udah Dirjen Pajak itu nyari yang gede-gede deh. Kalau misalnya teman-teman omsetnya masih di bawah 1 miliar, di bawah 10 miliar itu masih, ya udah usaha dulu aja lah. Lagian juga kalau usahanya kecil, nggak mungkin pajaknya gede. Udah intinya itu. Kalau usahanya gede, ya karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang menyumbangkan sebagian yang kita miliki untuk kemajuan negeri, ya nggak ada salahnya kita bayar pajak. Jadi nanti Bu Bulan ada tuh yang tangga tadi tuh, itu bagaimana caranya pencatatan pajak yang efisien, efektif dan efisien, itu satu bab sendiri, itu satu gelar sendiri ya Bu Bulan yang mengenai pajak. Jadi sebenarnya bukan mengakali ya, tapi memang aturannya seperti itu. Ada Jadi deduksi. Jadi kita deduksi ya pajak namanya ada. orang kan pasti berusaha mendapatkan keuntungan gitu ya yang maksimal. Dan ada cara untuk deduksi. Bahkan sesimpel gini loh ya. Kalau misalnya teman-teman taruh dana nih ya di deposito. Nah, kan dapat imbal hasil tuh. Saya susah ngomong bunga nih. Imbal hasil nah setiap bulan. Nah, dari imbal hasil itu kan masih kena pajak tuh ya. Kalau nggak salah kalau deposito itu berarti 15% dari yang kita dapat. Tapi kalau teman-teman tempatkan di reksadana, begitu jatuh ke kita, itu bersih, nggak kena pajak. Nah, maksudnya deduksi itu seperti itu. Kalau kita mindahin instrumen, itu kita bisa nggak harus bayar pajak gitu ya kalau mindahin instrumen tadi. Jadi maksudnya kita ambil instrumen yang mungkin teksnya minimal. Nah, itu namanya deduksi pajak. Jadi nggak ngakalin ya memang itu legal gitu ya. Jadi bahkan tadi kan ada nih warisan. Kalau kita taruh warisan dalam bentuknya rumah misalnya, itu kan ada yang harus dibayar. Tapi misalnya tadi warisan kita reksadana, nilainya setara rumah tadi, nggak bayar apa-apa gitu, bisa gitu ya. Tapi ada satu chapter sendiri benar. Itu Ya, bisa khusus series 5 lah tentang pajak ya. Jadi series 5. hibah, waris itu beda nanti pajaknya. Jadi aneh Betul. kan tadi, reksadana hasilnya lebih gede, bebas pajak. Deposito hasilnya lebih kecil, pajaknya 15%. Ya memang aneh. Ya itu ada ilmunya tersendiri ya. Jadi untuk pajak jangan khawatir ya. Nanti kita kasih tahu lah trik-triknya. Kemudian mau bertanya lagi apakah si Apik bisa untuk usaha kue? Bisa, karena itu ada inventory, beli telur berapa, beli terigu berapa, nanti hasil kuenya berapa, itu ada ya untuk usaha kue ya. Mau promo sebentar, boleh promo ya Mbak Ilona, saya punya aplikasi namanya Lapak Tap ya, jadi teman-teman usaha, UMKM, warung kelontong, maupun pedagang pasar yang punya Android, bisa coba di Lapak Tap, itu seperti GoFood ya, jadi berdasarkan lokasi, radius berapa kilometer, itu bisa promosi di situ. Dan gratis, kalau GoFood 20%, kalau ini gratis. Itu dari saya, aplikasi saya. Jadi semua usaha bisa naik kelas ya. Jadi nantilah diterangkan tersendiri apa itu lapak tap. Iklannya juga ada. Kemudian tadi ya usaha kue itu bisa pakai si Apik. Karena cloud tahu servernya data oleh atau nah ini Mas Muhammad Fahmi 2 kali bertanya mengenai pajak. Sudah dijelaskan ya Mas Fahmi. Kemudian Mas Edwin si Apik mampu memproses data keuangan yang terintegrasi kantin, tos serba, simpan pinjam. Kantin bisa, tos serba bisa, simpan pinjam, SAK-nya beda. Ya, jadi untuk kue, kantin, tos serba, bahkan perikanan tangkap, ya, nangkap di empang tadi bisa. Ya, nah kalau yang usaha simpan pinjam itu beda lagi. Ya, karena di situ ada lending, ada funding, dan itu ada cost of fund dan lain-lain, itu lebih ruwet lagi kalau simpan pinjam. Dan itu Kemenkop juga mengeluarkan aplikasi sebenarnya. Oke, Mbak Ilona, pertanyaannya sudah habis. Saya bacakan semuanya. Saya bantu Mbak Ilona di sini nih. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Ilona Gunawan. Silakan, Mbak Ilona.
Mbak Ilona, masih di mute kah? Ilona. Halo. Oh, unmute. Mbak Ilona minta di-unmute. Oh, minta di unmute. Tadi melambaikan tangan ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya di unmute sama hostnya dari tadi dan hostnya nggak menjawab-jawab. Terima kasih banyak Bulan, Pak Mista. Terima kasih banyak Pak Mista udah bantu saya jadi moderator. Mohon maaf atas kendala teknisnya. Kita usahakan supaya sesi-sesi berikutnya bisa lebih baik lagi. Untuk sore ini, karena waktunya juga sudah habis, sudah jam 4 sore, maka saya mau menutup sesi online kelas hari ini, atau sesi webinar hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bulan dan Pak Mista yang sudah bersedia berbagi ilmu dan pengalamannya bersama kami, teman-teman UMKM di sini. Di sini kami tentunya mendukung sekali ya untuk Bapak Ibu UMKM supaya bisa naik kelas sesuai dengan misi dari Kemenkop. Baiklah, sesi selanjutnya itu akan diadakan di Jumat depan, tanggal 12 Juni. Untuk jam dan keterangan lebih lanjutnya nanti kita akan post melalui Instagram dan website Smesco @smesco-Indonesia. Terima kasih banyak Bu Bulan, terima kasih banyak Pak Mista, selamat sore Bapak Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi di online webinar hari ini. Terima kasih Mbak Ilona, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan usahanya maju ya. Sukses semuanya, tetap sehat semuanya. UMKM naik kelas ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.